Maksudnya gini, sebelum kita bentrok terus nggak nyambung, coba masing-masing mendefinisikan Tuhan itu apa sih? Coba-coba. Stasi Iya ya. itu ya, stasi aman ya. Aman dan tentram. Itu Jojo, Nggak itu mesti bagus kayak itu. gini. Jojo. Jadi itu semacam standar gitu, Oh, mendefinisikan supaya Tuhan. sepakat jadinya untuk mengakui Yesus ini. Coba Jojo Saya kasih setuju. paham dulu Islam nih. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa sih? Ya? Suaranya tolong ya, tolong bising. Oh iya, maaf. Nggak bisa yang bising-bising ya. Tolong suara. Oh iya iya. Coba Jojo jelaskan dulu dari keimanan Jojo kepada Islam yang di sini. Tuhan itu apa sih dalam Kristen? Silakan. Nggak usah ya. Itu sudah jelas di ayat Alkitab ya. Ya, terus gimana mau sepakat? Saya dulu. Nggak Saya usah. dulu. Silakan. Kita yang penting kita gini Jojo, ya. saya dulu. Ya. Ini proposal Nah, saya. Kita yang penting kita memberitakan firman. Udah, kalian mau terima mau enggak, udah itu aja. Ya udah, saya Ya. dulu gimana? Kita- Saya kasih Kita proposal dulu. Kalau kalian masuk Kristen pun juga kita nggak ada itunya, nggak ada apa namanya, nggak ada pakai pahala kita. Itu udah kehendak Langsung Tuhan. Ya. Baik, gimana? Segini Pak Jos setuju nggak dengan saya gini? Tuhan itu dia gini. Saya punya proposal begini. Tuhan itu harus 3. 1, Terus intinya Tuhan- itu ya. Tuhan yang sebentar dulu Pak Jojo, sebentar, setuju tidak? Tuhan yang pertama itu dia Percuma, itu bos. roh. Nih, ya, kesimpulannya Sebentar dulu gini, ini. bos, ya. Pak Iya, Jojo nih. saya tahu arahnya ke situ, percuma ya. Kan udah saya bilang di sini. Arahnya Kalau kemana? kalau 3 itu kan menyangkut Yesus Kristus itu Tuhan. Kalian bilang itu betul. roh Allah. Bukan ini beda lagi. Ya kan Bukan enggak, Yesus pokoknya ini. itu aja. Kalian kan bilang Yesus, Tuhan Kristen itu ada 3 kan, kalian bilang gitu kan? Bukan proposal saya, bukan Tuhan Kristen. Saya nggak. Kan ini menceritakan masing-masing nih. Menurut Kang Chan dan menurut Pak Jojo. Pak Jojo menunda Intinya, dulu, nggak apa-apa. kalian Kang Chan berkata dulu sekarang seperti gimana? itu, ya. Percuma, Apa bos. intinya? Apa intinya apa? Kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Lah Yesus juga Benar. tidak mengakui dirinya Tuhan. Ngapain mengakui Yesus? Tidak mengakui dirinya Tuhan, gimana sih? Itu udah Iya. jelas. Gimana caranya gini ya, supaya Ya, ini kita gua ya. persuasif. Ini gua persuasif. Ya. Gimana caranya mengakui Tuhan kalau kitanya nggak ngerti Tuhan itu apa gitu loh. Ya itulah kalian. Kalau kalian tidak berusaha untuk mengerti, kalian nggak akan pernah mengerti. Kita berusahanya kemana nih? Nah, kok berusaha ya ke Alkitab lah. Nah, di dalam Bible Arti ini aja kalian nggak ngerti. ya, terus gimana mau jadi Kristen kalau nggak ngerti? Gimana mau kalian mengerti? Atau terima-terima aja dulu gitu, nggak perlu ngerti. Ya, kalian artiin dulu, mengartikan dulu, ngerti? Ya itu coba artiin Tuhan, kita nggak ngerti. Ya ini saya sudah kasih satu Yang Yohanes. mana? 1 Yohanes 4 ini. Apa gimana bunyinya? Saudara-saudaraku, roh Allah dan roh antikristus. Di sini udah jelas ya, ada 2 perbedaan. Roh Allah dan roh antikristus. 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Nah, berarti banyak roh kan? Benar nggak? Di dunia ini dimanapun Banyak. banyak roh kan? Benar nggak? Banyak roh. Ya kan? Janganlah percaya akan setiap roh. Berarti kan banyak kan? Oke, banyak roh. Terus Benar nggak artinya itu kan? nggak tahu, nggak pernah lihat roh itu satu atau banyak, kita nggak ngerti. Ya roh itu kan macam-macam, makanya nggak bisa dilihat. Ada yang berusaha untuk baik, ternyata menyesatkan. Ada yang berusaha ini, nah itu kan roh-roh yang nggak jelas kan? Ada setiap roh, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti kan banyak ini di sini rohnya kan? Oke, roh banyak ya. Roh itu kita uji. Diuji roh-rohnya. Kita Nah, nggak bisa dari lihat, gimana kita sendiri, nguji saya bilang, rohnya? kan? Iya, kan saya bilang dari kita sendiri kan. Kalau untuk Gimana cara nguji rohnya? Nah, apakah mereka berasal dari Allah? Nah kan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ih, nabi. Demikianlah kita mengenal roh Allah demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itulah yang roh Yesus itu sendiri. Oh alah. Berarti roh yang mengakui, bukan manusia. Kok roh yang mengakui? Kita yang harus mengakui roh Allah itu adalah Yesus Kristus. Roh Allah itu bukan Tuhan ya. Yesus itu roh Allah, bukan Tuhan dia.
Ya, itu aja ya. Aku tidak, saya pusing. Ya, enggak gini, saya nggak bisa paksakan. Iman apa ini? Keimanan Kristen ya. Ya. Karena itu berbalik-balik, tahu nggak? Paham nggak? Berbalik-balik kalian itu. Apa sih yang harus diimani itu yang mana? Coba yang mau harus Yang diimani. diimani Katakan kalau- gini, kalau saya mau mengimani. Apa yang mau saya imani itu, yang harus saya imani itu yang mana? Yang Yesus manusia atau Yesus Tuhan atau Yesus manusia Tuhan? Bahwa Yesus Yang mana? adalah bahwa Yesus adalah Sekarang Ros lagi. Tuhan dan Juru Selamat, itu yang harus Anda mengakuinya. Tadi dibilang roh-roh yang mengakui gitu. Sekarang manusia yang disuruh. Ya, dengar ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, ya. Hmm. Setiap roh yang mengaku, setiap roh, berarti kan roh kita ini kan ada juga roh kan. Tuh kan. Benar. Makanya saya bilang. Itu yang disuruh ngakuin Yesus berasal dari apa? Adalah roh yang- berasal dari Allah, itu roh yang disuruh ngakuin, bukan manusia, Jojoba. Kita yang awam gitu ngertinya ya dari apa yang dibacakan ya. Setiap roh yang mengaku, ngerti nggak? Roh itu mengaku tuh, kita kan roh juga. Kita Bener roh. Iyalah. Oh, gitu ya. Iya, emang kita apa? Manusia. Jangan sih coba roh dia. Bukan manusia aja coba nih. Oh. Coba gua tembus tembok. Aduh. Nggak bisa. Jangan Sekarang- perah. Coba dong yang tembus sekarang, tembok. sekarang gini ya. Manusia itu terdiri dari apa sih? Kalian itu Paru-paru, jantung, otak. inilah bahasa kalian ini emang datang dari dunia sih. Manusia itu Apa? terdiri Ini dari tubuh, jiwa dan roh. tubuh, Udah jiwa, paham? dan roh. Oh. Jiwa sama roh beda. Beda. Jiwa seperti apa? Jiwa ini yang hidup. Roh kita itu roh yang bisa kayak mata batin lah istilahnya. Kalau Kalau jiwa nggak ada mata batinnya dia. jiwa itu tuh nafas ngerti nggak? Nafas kita tuh jiwa. Jiwa itu nafas, Iya. Ngerti nggak? angin dia. Oh, angin lagi. Kalian itu bisa hidup gara-gara apa sih? Nafas? Oh. Apa angin? Saya tanya, balik lah. Enggak, gua bernafas keluar angin, bukan es batu. Hidup karena nafas apa angin? Nafas. Ya udah. Terus kenapa kau bilang angin? Karena nafas kalau kita rasakan seperti angin kan? Atau nafas apa sih maksudnya, rumput Walaupun gitu apa sih? Kau ada angin, walaupun kau dikelilingin angin, kalau kau sudah mati, apa angin itu bisa menghidupin kau? Ya nggak ada angin dalam hidung kan, kalau mati kan nggak ada angin berhembus di hidung. Nah kan, Atau gimana? Nafas sama angin beda gitu ya maksudnya? Ya udahlah, oke, beda nafas. Terus kau bisa bernafas dari mana? paru-paru. Ya udah, dari kau itu sendiri kan. Jangan kau bilang nafas angin nafas, ya. Jadi jangan dibalik-balik, Oksigen? tuh kan. Jangan dibalik-balik lah, ya. Ya udah, nafas, oke, nafas, bukan angin, bukan oksigen, tapi nafas. Terus Nah, terus kau hidup dari bernafas kan, bukan dari angin. hidup dari bernafas. Oke. Terus apa lagi? Oh, jadi jiwa itu nafas ya, harusnya bilang aja tubuh, nafas, dan roh gitu kan? Oh, kan inilah. Itulah Nah, kenapa kalian. kalau kan Indonesia punya dua kata, ada jiwa, ada nafas. Kalau jiwa itu nafas, ya udah nafas aja dipakai. Ya udah, sekarang kau kalau ada jiwa, berarti jiwa dihapus. Kau hidup Kalau ada berdasarkan jiwa berarti jiwa, kenapa dihapus jiwa? Enggak, kau berdasarkan nih, hidup itu jiwa apa nafas? Hidup itu berdasarkan nafas. Kan tadi kita sepakat nafas. Nah, sekarang kau kalau bernafas, kau harus ada jiwa kau, Oh, roh aja nggak cukup. Berarti 4. ya. Bukan Empat ya? macam. Tubuh, jiwa, roh, nafas. Inilah kalian nggak bisa diajak diskusi, ya. Ini loh, kita saya- sudah mencoba saya mendengarkan loh. saya bilang- Ya udah, Kang Chan, lanjut Kang Chan. Enggak, saya ada bilang 3, kalian tambah 4. Inilah kalian ini ya. Jadi percuma lu. Soalnya tadi nambah nafas. Bukan, saya Nambah dari nafas awal tadi. itu, saya dari awal berdiskusi ada 3. Manusia itu terdiri dari ada 3. Ngerti nggak?
Terus ngapain bawa nafas? Apa yang ingin disampaikan Jojo Coba ini apa sebetulnya? Nah itulah langsung ke situlah. Saya menyampaikan bahwa Anda ini kan sudah jelas antikristus. Udah statementnya kan udah jelas. Apalagi? Loh, kenapa kita disebut antikristus? Karena Ya iyalah, Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan, berasal dari Allah. Benar tak? kalau Yesus percaya nggak dirinya Tuhan? Ya percaya orang dia Tuhan itu sendiri, gimana sih pertanyaannya? Oh gitu. Oh oke. Kalau gitu dari umur berapa Yesus sadar dirinya Tuhan? Oh, dari umur berapa? Dari sebelum dunia dijadikan Yesus itu udah Tuhan, ngerti nggak? Yang berasal dari Oh, Allah. oke. Kalian itu gimana sih pemahamannya? Oh berarti dari waktu ketika masih menyusui udah sadar dia Tuhan. Kalau udah sadar ngapain sekolah? Kalian ini, aduh, bener-bener kalian ini bener-bener ya. Ya, Ngapain belajar Taurat kalau udah sadar dia Tuhan kan gitu? sadar? Dia itu Allah itu sendiri. Mau nanya apain? Mau belajar? Ya dari umur berapa? Dari kecil kan berarti kan? Dari masih bayi udah sadar dia itu Allah kan? Sebelum bumi dijadikan. Oke, berarti dia pernah sadar dia ada di dalam rahim. Pernah sadar dong. Iya nggak? Sadar. Dia pernah lah. Emang dia tahu kok. Artinya dia ketika keluar dari perut ibunya tanpa perlu bantuan bidan, keluar sendiri dia. Ya iyalah, dia tahu kok. Wah, mantap. Ya iyalah, emang kalian tahu proses itunya. Proses kelahirannya tahu kalian. Hah? Ya, Jadi bantu ya, Yosef sih. kalian nggak paham. Setahu kami dibantu Yosef. Ya kalian kan ditiup sama Allah kalian. Ditiup kan? Bukan malaikat. Kalau di kami malaikat yang niup. Enggak lah. Maksudnya Maria nggak ngeden gitu ya? Jadi Nah, leng itulah gitu. kalian inilah. Bos. Kalian coba bayangin ya, kalian dulu lah ya. Kalian tuh lahir ngeden apa enggak ya? Karena Tuhan itu beda ya. Manusia Tuhan itu beda karena manusia Tuhan itu Ngapain saya ngeden saya laki-laki? manusia Tuhan itu nggak kayak kalian. Ya. Yang punya hawa nafsu. Yang punya hawa nafsu. Iya, manusia kalian itu kan punya hawa nafsu. Kayak gua begini juga punya hawa nafsu. Nah, memang kita waktu keluar dari perut ibu kita pakai hawa nafsu. Kok pakai hawa nafsu? Kalian itu berasal dari sperma. Pasti. Kalian logikanya gini ya, 40 hari, 40 malam. Manusia mana yang nggak bisa makan? Bisa nggak? Manusia Tuhan. Nggak, manusia Musa bisa. juga sih kalau nggak salah. Musa juga 40 hari 40 malam. Nggak di mayat. Di Kejadian 33, di Keluaran 33, 40 hari dia. Coba, tunggu. 3 ayat berapa? Tunggu ya, Keluaran berpuasa. Empat puluh hari. Kalau terjawab Yesus gagal ya jadi Tuhan ya? Wah, nggak gitu aja gagal. Kan ada yang lain ternyata. Jawab dulu. Di Keluaran 34 Ayat Keluaran 34. 28 nomor 28. Tunggu. Atau Tuhan. Terus nanti Musa ngulang lagi apa? Keluaran Bukan ngulang sih. ayat. Nomor 28. Heeh. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 Tuhan. Oh. Terus kenapa disimpan? Ya, itu Musa juga manusia Tuhan. Enggak lah. Tetap nabi dia. Beda ya, tetap harus beda lah pokoknya. Sip lah. Dia kan dari Yahudi, bukan dari kalian. Bukan apa? Tapi, Dia kan nabi. tapi ini 40 hari ini. 40 hari. 40 hari ini. Dia mendapatkan karena begitu sucinya itu loh batu itu hukum Taurat. Iya. Dia harus puasa lah. Makanya Lanjut Kang Chan. Aku nggak tega. Nggak tega. itulah kalian ini. Jadi yang ingin sampaikan Pak Jojoba ini yang tidak meyakini Yesus Tuhan itu antikristus gitu ya? Ya iyalah. Udah jelas.
Lalu Yesus itu Tuhan menurut Pak Jojo, Pak. Iya. Tapi Yesus dia tidak meyakini dirinya Tuhan. Mana ada tidak meyakini dirinya Tuhan? Hah? Itu di poin itu ya. Saya ingin tajam di situ ya. Ada nggak sesuatu yang bisa membuat kita tahu kalau Yesus meyakini dirinya itu Tuhan, bukan Ada. manusia? Di mana coba? Ada. Di mana atau apa atau gimana? Kau baca 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8. Surat Yesus kepada Korintus gitu ya. Dari ini aja kan juga udah jelas itu dari Yohanes juga. Sebentar lo, saya buka ya. 1 Korintus berapa? 8. 8 ayat 6. Oke. Namun bagi kita, kata Yesus ya. Nih kata Yesus. Namun bagi kita hanya ada satu theos saja, gitu ya. Yang dirubah-rubah Jadi baca bahasa Indonesia lah. Iya, ini kan surat Dasar Yesus ke anjing. Korintus. Iya kan, betul kan? Iya. Nah, surat Yesus ke Korintus, betul nggak? Itu kata Yesus baca itu kan kau bilang gitu kan, mana ada nggak gitu kan? Baik. Ini adalah surat Yesus ke Korintus, kata Pak. Coba. Namun bagi kita ini siapa? Yesus. Oh kita ini kan huruf kecil. Huruf kecil berarti Yang siapa? berarti jemaat Korintus. Jemaat Korintus. Namun bagi jemaat Korintus hanya ada satu theos saja, yaitu Bapa. Ya. Yang padanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu kurios saja, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena dia kita hidup. Mana? Jadi Ya, yang itu diyakini Yesus itu Tuhan, Bapa atau Yesus di sini? Sekarang gini ya. Allah saja yaitu Bapa. Jadi mereka tuh satu kesatuan. Sebentar, saya ingin tahu di Yesusnya di sini di mana? Yesus meyakini dirinya Tuhan di mana di sini? Itu semuanya Allah Bapa. Itu semuanya udah termasuk Tuhan. Di situ Yesus Kristus Tuhan itu udah semuanya. Ngerti nggak? Saya ulangi lagi ya. Ya iya. Ini sepakati dulu nih. Yang dimaksud 1 Korintus itu surat Yesus kan ya? Ke Korintus. Betul nggak? Kan kalian tanya ayatnya kan? Iya. Di Kalian mana? tanya ayatnya, Di inilah mana? ayatnya. Di mana Nggak ada usah sesuatu panjang-panjang yang kalian karena Di mana? Yesus Gini. itu Tuhan kan? di mana Benar ada sesuatu? Iya ya. Di mana ada sesuatu yang Udah. bisa membuat kita yakin kalau Yesus itu meyakini dirinya Tuhan gitu. Ya ini udah. Oke, berarti 1 Korintus ini surat Yesus. Iya. Baik. 1 Korintus adalah surat Yesus ke Korintus gitu maksudnya ya. Ini nggak ngerti. Kalian nggak usah panjang-panjang lebar ya. Ini udah jelas. Iya, kan- Kalian tanyanya kan di situ apa? ada Nggak usah kit. panjang-panjang lebar. Kan yang kalian melakukan tanya ayat. yang mengklaim keyakinan kan di situ ada kita. Namun bagi kita hanya ada, saya ganti pakai Tuhan lah. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Nah, saya ingin tahu kita ini siapa nih? Yesus berarti. Kok kita? Itu kan sudah jelas ya. Namun bagi kita Bagi hanya kita ada di satu situ. Allah saja. Itu kan kita kan. Nah, kita ini siapa? Yaitu Bapa. Ya kita ini Nah. jemaatnya lah. Kita ini manusia. Ngerti nggak di sini? Yesus kalau ada di kecil. situ. Yesus Ya. ada di dalam kita itu tidak? Ada satu Allah saja. Dengar, kau itu kan nyarikan Yesus itu kan Tuhan. Yang di Alkitab Bukan, ini. saya tidak mencari itu. Saya ingin mencari Nah, di mana kalian itu tanya, Yesus. Di mana Yesus? Hah? Ya, di mana Yesus kita identifikasi bahwa beliau meyakini atau mengetahui bahkan meyakini dirinya adalah Tuhan, bukan orang lain. Nah, saya ingin pasti ini yang dimaksud dengan kita di sini Yesus ada di dalamnya atau tidak. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Iya. Ada Yesus di situ. Iya. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ya kan benar kan? Oh, Bapa Yang nih. daripadanya ada berasal aja. dari segala sesuatu. Yang daripadanya berasal, ngerti segala sesuatu itu. Satu berasal Tuhan dari saja segala yaitu Bapa. sesuatu itu sumber. Benar, ngerti nggak? Iya. Iya. Dan untuk Di dia kita situ. hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Berarti yang Ya ngomong udah. Yesus atau bukan Dan nih? yang untuk dia itu kita hidup.
Ya udah, yang ngomong di situ Yesus atau bukan? Ya, Yang ngomong di situ Yesus atau bukan? apanya? Yang ngomong di situ, yang nulis di situ, yang membuat statement di situ, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Itu Yesus atau bukan yang ngomong? Ayo coba. Ini kalian ini bingung saya ini benar-benar ini. Apa yang tidak dipahami Ngomong gini? apa? Namun Enggak, ada udah statement jelas. begini. Enggak, maksudnya Namun bagi kalian ini kita, kan udah jelas sebentar dulu, gitu. statementnya ya. Namun Nah, gini, sebentar. ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yang bicara di situ siapa? Di sini tentang persembahan berhala, ngerti? Saya tidak tanya itu. Yang bicara di situ. Ya tentang persembahan Nah, berhala. kan kita ingin ngerti? tahu nih, apakah Yesus mengetahui atau meyakini dirinya Tuhan? Tahu. Sekarang Supaya saya Yesus tanya tidak deh, disebut Tuhan yang kita ini jemaat antikristus. Korintus. Ya, kita ini kan jemaat Korintus. Ah, Benar jemaat nggak? Korintus. Nah, Ada terus? Yesus tidak di dalam kita ini? Kita ini ada Yesus. Maksudnya dari Misalnya gimana? begini nih ya, misalnya Kang Chan nulis nih, Kang Chan nulis surat. Kang Chan nulis surat, namun bagi kita hanya ada satu Pak RT saja, yaitu si X. Berarti saya sebagai penulis surat dan orang-orang yang dituju oleh surat saya. Setuju tidak? Kitanya itu. Kang Chan menulis surat nih, Kang Chan nulis surat, nulis statement di kertas. Kata Kang Chan nih di suratnya. Namun bagi kita di dalam tulisan saya, berarti Kang Chan dan orang-orang yang dituju oleh surat itu. Namun bagi kita hanya ada satu Pak RT saja, yaitu si X. Kita di situ Kang Chan dan orang yang dituju oleh surat itu. Setuju tidak? Iya. Nah, kita masuk ke situ. Sama tuh. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kita ini Yesus ada di dalamnya atau tidak? Ada. Yang nulis surat siapa? Yang di sini Allah, yaitu Bapa. Dengar jangan diputus-putus. Iya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya tanya kitanya. Kata kita di situ yang nulis surat siapa? Iya. Di sini kok jangan Apanya iya? putus-putus, yaitu Yesus Kristus. Satu Ya Tuhan udah, nggak saja, usah diputus. yaitu Yesus Namun Kristus. bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, Allah. yaitu Bapa. Sekarang saya dan tanya, Allah di situ kan ada satu- Bapa. Iya, Allah iya. dan Saya Bapa nanya kan berarti kita. kan satu. Benar nggak? Ya saya nanya. Iya, yaudah, udah. Yang disebut kita ini Yesus ada di dalamnya atau tidak? Kita. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yesus ada di dalam kita itu atau tidak? Kita itu jemaatnya. Jemaat Tidak. siapa? Jemaat siapa? Ya jemaat Tuhan Yesus lah. Berarti yang nulis surat 1 Karena Korintus kita hidup Yesus. karena Yesus itu hidup, kita hidup. Enggak nanya Ngerti? itu. Yang nanya Iya. yang Enggak. nulisnya dulu. Yang nulisnya Yesus 1 Korintus. Gimana sih ya? Udah jelas-jelas kalau ini kabur-kabur. Kan kalau tadi bahas kita. Benar nggak? Nah, kita ini dengan penulis betul Kau tidak? bilang Yang kita penulis itu ini. siapa kau bilang itu kan? Ah, Kau bilang betul. gitu kan? Kita- Ya betul. kita ya jemaatnya. Ah, Udah jemaat. jelas. Berarti jemaat Yesus. Ya jemaat Yesus saja. Iya, udah jelas, udah. Bukan Yesus. Gimana sih bukan Yesus? Kan Oh, kita itu jemaat Yesus. Kita itu jemaat Gini. Yesus. Kalau kau kita tanya bukan Yesus, gimana sih? Ya udah. Ya Bingung kan saya jemaat jadinya. Yesus kalau jemaat Yesus berarti bukan Yesus. Kok Anda Gimana bilang jemaat sih? Yesus? Masa Yesus menjadi jemaat dirinya sendiri? Oh, gimana sih? Saya bingung Misalnya sama begini. Saya Misalnya jemaat begini. Yesus. Saya jemaat Saya Yesus. sebentar Saya dulu, jemaat sebentar begini. Yesus. Hah? Ah. Enggak. Saya jemaat Yesus. Apa saya Ah. bukan Yesus? Itu kan kata kamu kan gitu, Ya kan? betul. Oh, Anda Hah? Yesus. Emang kamu Yesus? Saya jemaat, saya pengikut Yesus. Ah, Ngerti? betul. Karena Jadi kamu pengikut jemaat Yesus Yesus. Betul. Karena kamu jemaat Yesus, kamu bukan Yesus. Ya iya, emang Betul saya tidak? bukan Yesus. Ah, bagus. Baik. Kita ini adalah jemaat Yesus. Kata Anda. Namun bagi kita, jemaat Yesus tanda kurung, hanya ada satu Theos saja. Berarti Yesus tidak ada di situ. Karena itu yang bicara jemaat Yesus. Betul tidak? Saya bukan Yesus. Saya bukan Yesus. Ah. Saya jemaatnya karena saya tahu jemaat Yesus. Nah, itu deh. Nah, Saya itu. tahu silsilah Catat Tuhan ya, catat ya. Yesus. Saya catat Ya. nih. Pak Jojo bukan Yesus karena Pak Jojo adalah jemaat Yesus. Nah, iya. Ah, betul kan? Iya. Kenapa Pak Jojo bukan Yesus? Karena Pak Jojo adalah jemaat Yesus. Betul kan? Iya.
Ya. Bagus. Namun bagi kita ini kata Pak Jojo jemaat Yesus. Namun bagi kita jemaat Yesus hanya ada satu Tuhan saja. Berarti kita di situ bukan Yesus, betul tidak? Karena itu jemaatnya Yesus, seperti ya Pak Jojo. Ya. Ya. Udah jelas ya. Apanya yang jelas? Udah jelas kan? Pertanyaan saya begini, jangan sampai begini Pak Jojo. Saya ini kalau orang baik, Kang Chan ini selain ganteng dan baik hati, saya ini orang baik, baik hati baik lah. Selain baik dan Nah, itu ngaco. menawan, Kang Chan ini baik. Bentar Terlalu dulu. banyak berhayal. Saya ini kan menerima semua statement Pak Jojo. Imajinasi kau itu, Betul. aduh, gimana iya, ya? Iya, sebentar. Nggak jelas, Yesus itu Tuhan. Dan yang tidak meyakini Yesus Tuhan adalah antikristus. Nah, Yesus tidak terbukti meyakini dirinya Tuhan. Karena yang meyakini Yesus Tuhan adalah jemaatnya Yesus, kata Pak Jojo. Berarti Yesus adalah Tuhan yang antikristus. Karena dia tidak meyakini dirinya Tuhan. Salah Gimana lagi. Gimana sih Pak Kalau Jojo? saya jemaat Yesus berarti bukan saya Tuhan, ngerti nggak? Berarti Saya bukan kita Tuhan. Saya bukan Nah, Tuhan. ya. Saya bukan Tuhan, ya. Pahamin Ya, ya. memang nggak ada yang bilang Pak Jojo Tuhan. Saya bukan Tuhan. Karena ya Tuhan Ya, itu Yesus itu oke, sendiri. baik. Pak Jojo bukan Yesus Tuhan. itu Tuhan itu sendiri. Ya udah, Ngerti Yesus nggak? Tuhan lah. Ya, Yesus Tuhan. Oke. Ya, jangan dibalik-balik Baik. itu. Yesus itu Tuhan Baik. itu sendiri. Ya. Baik, Yesus itu Kau Tuhan ini itu di sendiri. ajaran kau ini tidak percaya namanya Bapa. Tidak gimana? Nanti dulu saya. Yesus itu Tuhan Di itu agama sendiri. itu nggak ada kan Bapa kan? Makanya udah Iya, fix. iya. Sekarang begini, apakah di ajaran Enggak, Pak Jojo ya, yang udah fix Yesus ya. Tuhan itu punya Bapak? Agamamu Yesus itu tidak percaya Bapa. Jadi kau itu jangan apa ya? Kau itu nggak akan Baik. bakal bisa. Kau itu Baik. udah antikris, sudah dicap, bukan orang kafir Baik. lagi. Tuhannya Pak Jojo punya Bapak tidak? Ya, Pak. Itu dia satu kesatuan. Kau ini gimana sih? Allah Bapa, Tidak Putra punya. dan Roh Kudus. Ngerti? Tuhannya Pak Jojo Bapak. tidak punya Bapak. Capek lah sama kau ini. Kau ini aja ya. Udahlah. Tuhannya Ya, Pak udah. Jojo, Yang penting ya kau Tuhannya tuh Pak sudah Jojo tahu satu ya. kesatuan dengan Nah, Bapaknya. jadi kau ini antikris ya, Kang Chan ya. Ya udah, saya antikris. Ya, udah jelas kan? Gitu loh. Saya antikris karena saya tidak meyakini Yesus Tuhan. Nah, Yesus iya, sendiri benar. tidak meyakini dirinya Tuhan, sehingga Yesus Yesus Tuhan sendiri. yang antikris. Aduh. Iya dong. Kau di sini ya. Kalau orang yang Yesus Tuhan. masa Iya. masa Kan saya terima semua statement Pak Jojo. begitu rendahkah Pak Jojo Tuhan ini saya nggak merhatiin bilang, perasaan orang. Saya tuh udah capek-capek Gua ini menerima. Tuhan nih. Gua ini Tuhan nih. Padahal di sini ada Ah. ayat Alkitab mengakui itu Ah. Yesus itu Tuhan. Hah? Ya, Begitu di mana, rendahkah di mana? Tuhan saya, Tuhan Yesus. Gimana? Harus Di mana? kau akui orang. Hah? Orangnya tuh udah pada pintar, jemaat-jemaatnya Tuh, kan. udah pada pintar. Tuh kan tadi katanya ada, sekarang nggak ada yang mengaku Yesus Tuhan. Nah, inilah kau ini. Gimana sih Pak Sekarang Jojo-nya? ada, nggak ada. Gimana sih kau ini? Jadi ada nggak yang mengaku Yesus Tuhan? Saya. Nah, Pak Jojo, oke, bagus. Ada nggak Yesus mengaku dirinya Tuhan? Oh, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia itu udah Tuhan sendiri. Ngapain ngakuin? Botol kali kau. Nah, Yesus itu udah Tuhan sendiri menurut Pak Jojo. Kau jangan nanya Yesus itu. Adakah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Itu terlalu. Waduh. Pertanyaan Yaudah, saya nggak nanya itu. Stupid banget itu, tau nggak? Udah jelas-jelas Yaudah, dia itu mau ciptakan. Masa bilang, nih gue nih Tuhan nih. Lu sembah Tuhan gue nih. Gue Yesus nih Tuhan. Botol kali kalau orang kayak gitu. Oh, yaudah, udah. Kalau Itu menurut Tuhan Yesus, tolol itu kalau bilang kayak gitu. oh gitu. Menurut Yesus, siapa seharusnya kita itu kepada siapa kita seharusnya menyembah? Mak kepada dia lah. Nah, di mana tuh dia? Tuh kan di mana tuh dia? Udah jelas di Alkitab itu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Apalagi Iya, di sini kan di mana itu di mana satu- Tuhan Anda? di Di mana Tuhan Itu Anda? jelas. Nah, Di mana Tuhan Anda menyebutkan kalau yang harus disembah adalah Yesus? nah, ini udah jelas ini Alkitab gitu. Ya, dan satu Tuhan Di mana, saja di mana? yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan dia udah ada. Yaudah, Itu udah sini aja, maksudnya. kita bahas itu dulu aja. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Dan satu Yesus, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang Yesus? Itu sudah semuanya. Semuanya. Ya.
Kalau menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Dia sendirilah. Dia sendiri. Kalau saya sebetulnya menghindar ayat ya, tapi nggak apalah. Di Yohanes 17 nomor 3 itu, Yesus katanya, inilah hidup yang kekal, mengenal semuanya adalah Tuhan yang benar. Siapa yang dimaksud dengan semuanya? Itu Allah Bapa Putra Roh Kudus itu semuanya. Oh, semuanya. Karena Berarti dia semua. ya, semuanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Semuanya itu. Iya. Kenapa kata semuanya Yesus itu dibatasi kepada 3? Karena dari awalnya dari 3. Emang dia bekerja kan semuanya dia semua itu. Coba sebentar dulu saya buka dulu ya. Yohanes 17 nomor 3. Bentar. 17 nomor 3. Saya salah baca ternyata. Di sini bukan semuanya, satu-satunya katanya. Mengenal engkau ada engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan satu-satunya yang benar itu di antara semuanya itu? Ya, itu Allah Bapa Putra Roh Kudus itu gimana sih? Satu-satunya. Tadi kan semuanya, saya salah baca tadi. Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar siapa? itu yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Nah, tadi saya salah baca. Saya bilang semuanya itu menurut Pak Jojo, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ternyata ketika saya buka komputer saya dengan setelah shutdown, restart, baru ternyata kata yang keluar bukan semuanya. Dari Bapa, Putra dan Roh Kudus itu hanya ada satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang engkau ini. Siapa dia? Engkau ini siapa? Hah? Engkau ini siapa yang kata Yesus? Kan ini teksnya merah di sini. Kata Yesus, mereka mengenal engkau. Tadi semuanya salah saya. Satu-satunya. Satu-satunya ini siapa? Di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, siapa yang satu-satunya Allah yang benar? Kata Yesus. Itu satu kesatuan udah saya bilang kan dari awal. Bukan satu kesatuan, satu-satunya. Iya, satu kesatuan satu-satunya. Engkau ini siapa kata Yesus? Engkau satu-satunya kata Yesus. itu. Engkau kata mereka mengenal engkau kata Yesus. Engkau ini siapa? Yang dikatakan oleh Yesus. Allah. Iya siapa? Ya Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Allah itu yang dijadikan predikatnya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Nah, engkau ini siapa? Gini ya, itu engkau itu Allah sendiri, dia termasuk Allah Putra dan Roh Kudus. Jadi maksudnya engkau ini adalah Yesus. Iya, percuma ada muter-muter, ya. Saya tetap mengakui Allah Putra dan Roh Kudus. Gak apa-apa kalau Anda nggak apa-apa. Ini yang saya tanya ketika Yesus mengatakan engkau. Apa arti kata engkau itu apa sih engkau? Engkau di sini ya engkau, ya Allah, ya itu Allah, engkau itu Allah. Itu kan maunya kau kan. Gini. Apa perbedaan kata engkau dengan kami? Kalau kami itu jamak. Yang berbicara termasuk di dalamnya. Betul tidak? Kalau kami ya. Cuman misalnya itu kan kita nggak tahu unsurnya apa. Kalau engkau itu kayak misalnya kau, saya tebak si kau itu Chan, ya kan? Berarti ketika kan Pak Jojo mengatakan kau Chan, berarti Pak Jojo masuk di dalam kata engkau itu atau hanya Kang Chan aja? Kau, berarti kan banyak sebelumnya Yesus itu. Dengar dulu, sebelum Yesus itu jangan ke Yesus dulu, males Sini dulu engkau dan kami dulu. Sebelum Yesus itu ada, orang itu semuanya tuh mengenal Allah, Yahweh. Enggak begitu. Saya tanya kau, Pak Jojo, sebentar. Pak Jojo coba bilang kata kau Chan. Ya udah, kau Chan. Nah, ketika Pak Jojo coba mengatakan kata kau, itu hanya Kang Chan atau dengan Pak Jojo coba? Dengar, kalau kita berdua itu kita manusia. Kalau kita berdua disebut apa? Kalau kita berdua kita disebut kan manusia itu beda. Keilahian manusia sama keilahian manusia terhadap Tuhan itu Allah itu sendiri itu beda ya. Jadi Yesus bukan manusia di sini. Bahasa kalian itu jangan kayak kalian itu menggunakan dengan bahasa manusia. Jadi kalian Yesus ketika berbicara ini bukan manusia dia. Kalau Yesus Tuhan gue itu terdiri dari 3 pribadi. Kalau kau tuh satu kepribadian doang nggak bakal bisa nyambung. Berarti Yesus ketika berbicara ini
dia bukan manusia sehingga kita tidak bisa nggak bakal menerjemahkan ini. bisa, ya nggak bakal bisa. Oh. Kau Jadi- soalnya kau enggak gini ya. Kau Chan, kau tadi bilang mengatakan itu contohnya kau sama gue. Kau itu ada berapa? Kau nggak bakal bisa. Kepribadian Tuhan itu beda sama kita manusia, itu aja. Apa bedanya kepribadian Tuhan dengan Ya, kepribadian kita? jelas lah kalau kau cuma satu pribadi. Satu pribadi. Betul. Iya. Kalau Tuhan 3 pribadi. Iya. Oke. Tuhan tiga pribadi. Berarti Tuhan itu punya pribadi Tuhan itu beda-beda. Pribadi Tuhan itu beda-beda. Udahlah. Pribadi Tuhan Ya, ketiga enggak, tiga kau pribadi tuh- Tuhan kau- itu enggak, sama. Gini, enggak. Gua ngelihat lu itu ya. Itu kalian meumpamakan itu sosok manusia kayak Oh. semacam kayak Nabi Musa. Tahu nggak ya, yang sedang saya lakukan Nabi itu Mu saya coba itu- memahami saya coba memahami Pak Jojo nih. Seriusan asli. Enggak, saya enggak ada. Dari Iya. awal kau nggak akan bisa paham. Ya, kau itu Kenapa? kan Kenapa saya nggak bisa paham? Enggak, Kenapa? Bukan. Apa? Agamamu itu berasalkan dari manusia. Kau tanya ke Tuhanmu. Karena itu agama sendiri saya lah. berasal dari manusia, saya nggak akan paham gitu. Iyalah. Oke. Bagaimana cara saya supaya bisa paham ini? Aduh, nggak usah. Saya juga itu udah saya kasih tahu semua. Tapi nggak paham jadinya, malah jadi Iya, rumit. enggak, karena kan kau kan belajar dari utusan-utusan terus. Jadi kau nggak Saya paham belajar dari kalau- Anda. Kalau di Kristen, Tapi Anda juga manusia masalahnya. iya makanya jadi kau manusia, saya manusia. Cuman kau kan Kalau nggak paham Yesus? ke ketuhanan saya. Jadi supaya paham Ya kan, Tuhan itu kan Anda, kita perbedaannya, harus Bos. tidak jadi manusia. Gitu. Nggak, itu perbedaannya. Ya, Berarti supaya Jadi, paham nggak konsep bisa ketuhanan dipaksain. Anda, Kau kita belajar dari harus utusan. tidak jadi manusia. nggak, kau Betul belajar tidak? dari utusan. Kalau saya berasal dari sumbernya. Itu yang Anda harus paham. Bagus kalau gitu. Ya. Coba Anda berarti Pak Jojo Saya dari ini sumber adalah turun, ya. Iya, datang iya, ke santai sini. satu-satu dong Pak Jojo. Kalau kau Pak Jojo kan santai-satu. utusan, itu harus kau pahamin. Itu Baik. udah letter lock. saya dari Ya. saya dari utusan. Pak Jojo langsung dari sumbernya. Betul? Enggak, Dari jadi sumbernya. gini, nggak usah dipaksain. Yang Enggak, su- karena Gini, Pak Jojo, statement- santai gini, dulu. gini Kang Chan ya, gini ya. Hmm. Yang saya tahu, kau itu percuma saya ngomong panjang kali lebar. Kau itu berpikiran tentang manusia, pribadi manusia. Nggak mungkin Ya manusia udah, itu Yesus Tuhan. Ya, Udah, dalam tidak diskusi kita alam. ya. Nggak bakal bisa masuk, Dalam konteks ya. diskusi kita Yesus Tuhan. Udah, Yesus Tuhan. nggak. Boleh. Ya. Sekarang kata Yesus yang Tuhan itu, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Kan udah saya bilang itu tiga satu kesatuan tuh semuanya, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kau nggak perlu tanya-nanya lagi kayak gitu-gitu. Satu-satunya atau tiga-tiganya? Kok satu-satunya? Kata Yesus yang Tuhan itu. Satu-satunya Allah, ya kan? Yang benar. Oke. Satu-satunya Allah yang benar. Sorry. Koreksi. Dan mengenal Sebentar Yesus dulu. Kristus. Yang benar menurut Yesus yang dikatakan Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Dengar dulu, satu-satunya Allah itu ada satu apa tiga saya tanya? Ada satu kalau di sini, satu-satunya. Ya udah, yang benar, baik. yang benar ya. Satu-satunya Allah yang benar ini Yang benar, tunggu, yang tunggu, disebut tunggu, di sini. engkau. Yang benar, dengar yang benar ya. Allah siap. yang benar. Siap, yang benar, yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ini yang disebut engkau oleh Tuhannya Anda ini, siapa Allah dia? yang benar dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus. Dengar dulu, yang mengenal Yesus Kristus. Allah yang ya. benar utus. Ya, yang telah engkau engkau utus. Ya. Nah, engkau ini siapa? Ya. Ada dua engkau nih. Itu ya Allah itu sendiri. Oh, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang diutus oleh Allah. Bukan. Sekarang saya tanya gini ya. Yesus kan Tuhan tadi. Ya, Atau gimana sih? sekarang gini saya tanya ya. Berarti di sini di Alkitab ini kan ada Allah yang benar kan? Dapat kan? Ada. Nah, Inti ini intisarinya dia. kan ada teksnya. kan? Benar nggak? Teksnya ini. Allah yang benar, Nah, kan? ini kita nyambung nih. Iya, Allah yang benar kan? Iya kan? Betul. Yang mengenal tapi Allah yang benar tapi yang mengenal Yesus Kristus. Jangan pakai tapi. Kalau sudah pakai tapi itu saya tuh kayak Iya. merinding gitu, Ya, pesimis Allah yang gitu. benar itu kan harus mengenal Yesus Kristus, Bos. Sebagai Sebagai utusan. Ngerti nggak? sebagai utusan atau Dengar sebagai dulu, Tuhan? Jangan dipotong-potong, ya. nggak usah Ya. potong ya.
yang mengenal Yesus Kristus yang engkau sebagai utus. Tuhan. Ya, sebagai Yaudah Tuhan. gini, satu-satunya Allah yang benar. Di sini Gini, saya bacain. Anda tahu Ini. ya. Anda pasti paham dengan Alkitab ini. Anda tuh berusaha supaya saya tidak menjelaskan lebih dalam. Tidak, saya Anda- sedang berusaha Anda paham, memahami saya apa tahu yang di Anda sini. katakan. Ya, Makanya Bos, saya nggak mau tadi. Jadi gini, Saya Bos. berat bahwa Ya, ini sekarang sebentar loh. gini. Atau saya bacakan gini, Pak Jojo, Pak Jojo setuju tidak? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka apa itu namanya? Ya mereka ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Begitu harusnya ya ayatnya ya. Yang engkau utus, dengar dulu makanya saya jelasin. Pak gimana Pak Jojo nih ah? Enggak jelasin nanti itu kan jatuhnya kan Jadi ke ya- Yohanes 1 ayat Yohanes 1 Yohanes berapa tadi itu? 1 Yohanes 4. Ya, ini kan jadi kan nyambung ke situ, Bos. Ini ya. Ini di sini dulu, di sini dulu, sini dulu. Gini. Allah yang ngutus Yesus Kristus. Jadi kalau bukan Allah. yang dengar di sini aja nih kita satu topik aja. Ya. Satu topik siap, bagus. Ini bagus nih satu topik. Nah, Ya. terus Allah yang benar. Tuhan Yesus bilang Allah. begitu kan. Allah yang benar. Allah yang benar. Terus Satu-satunya Allah yang benar. mantap. Dan yang mengenal Yang mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus Nah, adalah setelah kalau tidak mengenal Yesus Kristus Allahnya, misalnya ada utus lagi bukan Yesus itu Nah, stop. Allah- dengar dulu. Allah yang benar itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Nah, dengar Itu dulu. kan poin Di sini kita kan. stopnya di Yesus Kristus ya. Allah Oke, mutus kasih titik. stop Bentar di dulu, Yesus kasih titik Kristus. dulu nih. Titik, stop. Dan mengenal Yesus Kristus, titik. Terus? Ya, dan mengenal Yesus Kristus. Ah, Kalau Yesus Kristus. kalau bukan yang mengenal, kalau dia ada lagi selain Yesus Kristus, itu berarti Allah yang palsu. Oke, kalau ada lagi Ya, selain udah Yesus fix Kristus, Allah yang fix. palsu. Fix ya, Alkitab ini iya dan amin ya, fix ya. Kalau bukan Yesus Kristus yang kau utus, Maksudnya iya itu dan berarti amin itu Allah yang apa? palsu. Iya, maksudnya iya dan amin itu apa? Iya dan Ya, amin iya itu dan maksudnya amin apa? dong. Iya dan amin. Diiyahkan dan diaminkan gitu. Iya. Oke, bagus. Saya bacain ya. Mengenal Engkau, kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga, gitu. Yang telah engkau utus. Oke, ulangi lagi. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah yang benar itu utus. Yang telah engkau utus. Berarti Yesus kenapa? di situ Ya. Tuhan yang diutus. Bukan Tuhan yang diutus, Bos. Kan udah saya bilang, Allah Bapa, Putra dan Roh Bukan Kudus. Tuhan sekarang Yesus ini. Ya? Jadi Yesus ini Tuhan atau Sekarang bukan saya sih tanya, sebetulnya? saya tanya sama Anda. Di perjanjian Tuhan lama, sekarang bukan Tuhan. Ya. Di perjanjian lama, umatnya itu menyembah apa? Menyembah Allah kan? Waktu itu Tuhan Menyembah Yesus aja gimana? Perjanjian lama menyembah Yesus gimana? Ya, waktu itu kan Jadi nggak ada perjanjian Tuhan Yesus. baik di perjanjian Makanya lama di sini umatnya itu menyembah statementnya, Yesus. Dengar dulu, jangan kemana-mana, Bos. Ini kita bahasakan, saya bilang satu Oh topik. yaudah, aja, perjanjian Bos. lama enggak menyembah Yesus. Bukan, saya tanya satu topik Ih, doang, ada ini. Bos. Ya perjanjian lama menyembah Yesus. Bos, di perjanjian lama tuh Tuhan Yesus itu belum lahir. Di perjanjian lama Tuhan Anda belum lahir. Tuhan Yesus belum lahir ke bumi ini, ngerti nggak? Sebelum sebagai manusia itu belum ada. Allah itu Baik. sebagai manusia itu belum ada, ngerti? Berarti tidak Karena ada satu dinamakan orang pun itu di perjanjian Yesus. baik, sebentar dulu. Tidak ada satu oknum pun di perjanjian lama yang tahu ada Yesus karena Yesus belum lahir gitu. Dan tapi diwahyukan di situ bahwa akan datang juru selamat Mesias. Nanti kalau Tapi namakan Yesus akan ada datang Tuhan. juru selamat Mesias. Mesias. Oke. Terus Ya udah. Karena apa? Tuhan Allah itu, poinnya? Allah itu dari awal, Allah itu dari awal sudah bernubuat buat umatnya. Jadi yang dinubuatkan umatnya. Kok buat sudah bernubuat Anda ini nggak ini ya omongannya nggak sinkron. Saya udah sebutkan Tuhan, jadi Anda langgar sendiri nggak Tuhan. Bukan bernubuat. Saya bilang Anda bisa bilang Allah manusia, sudah bernubuat. Anda protes. Gimana sih Anda ini ya? Jadi Yesus ini apa sih? Aduh dah aja Anda ini buat Allah emosi sudah pagi-pagi ya. bernubuat buat umatnya, ngerti nggak? Yesus itu Tuhan. Allah Ih, sudah bernubuat buat umatnya. Apa yang dinubuatkan?
bahwa akan datang juru selamat yaitu Yesus Kristus ke bumi. Akan datang juru selamat yaitu Yesus Kristus ke bumi. Baik. Makanya Mantap. adanya perjanjian baru. Siap. Juru selamat itu manusia atau Tuhan? Ya manusia dari awal. Cuma Oh, kan? rohnya itu Manusia, rohnya kan? roh Allah, ngerti nggak? Rohnya itu roh Tadi Allah. Tuhan, sekarang manusia lagi. Anda ini buat saya marah. Gimana sih Anda ini? Saya bilang dari awal itu manusia, ngerti nggak? Katanya tadi Anda bilang Tuhan. Ini bos, jangan sosok bodoh lah kau ini. Hah? Anda Saya yang udah baca mengucapkan sini. juru selamat itu manusia Ini siapa? saya udah baca Anda sini ini. semua. Saya Ini ada datanya Awas, semua. Anda saya cari alamatnya kamu. Marah saya dari tadi Anda ini. Inilah Apa sih? kalian ini. Nggak bisa. Kancan. Anda Udah tadi bilang Yesus Tuhan, kalian sekarang ini. Anda bilang manusia. Apa Pak Jojo nih? Jadi, astagfirullah, Aduh, ya Allah, ya nggak Rabbi. laku, Bos, Yes. nggak laku kayak gitu-gitu dirimu. Ya udah, ya udah, Nggak laku. ya udah, ya udah. Yesus itu Framing, nggak jelas. Ya. apa Ya. sih Anda ini framing ah? Ya, kalian itu nggak jelas. Aduh. Jadi yang Ya udah, dinubuatkan gini ya, itu, Kancan. yang dinubuatkan itu juru Kancan, gini dong, sekarang Daru, gini ya. Daru. Nggak Yang usah. dinubuatkan juru selamat itu Yesus atau Tuhan? Yesus Manusia atau Tuhan? Hah? Yang dinubuatkan akan lahir itu manusia atau Tuhan? Kan udah saya bilang, pribadi Anda sama pribadi Tuhan saya waktu manusia beda, cuy. Iya, ya udah. Udah beda, mau nanya apa lagi Tapi sih? bagaimana saya itu menjawab saya? Yang saya tanya, bukan saya nggak nanya pribadi saya pribadi Anda. Yang saya tanya, menurut Anda, kalian itu Selamat berpribadi pagi. itu kok bisa? Kalian kan pribadinya pribadi Bapak, manusia, makin hancur utusan model pagi ini dah. kalian. Ngerti nggak? Astagfirullah, apa sih kalian? Nggak ngerti saya. Disebut Ya. Tuhan kalian, kalau bilang manusia, Iya, saya makanya- sebut manusia, saya bilang makanya antikristus, kalian itu Kristus utusan, katanya. ngerti nggak? Apa Makanya sih? kalian tuh tidak memahami namanya Anda ketuhanan. bilang tadi Ya. Anda Iya. bilang pagi-pagi, dengerin dulu. Anda bilang pagi-pagi, Kang Chan kamu antikristus karena tidak meyakini Yesus Tuhan. Dah, ya udah, saya nggak mau jadi antikristus. Dah, sekarang tiba-tiba Anda bilang Yesus itu manusia, Anda antikristus. Anda ini apa sih? Nah, Gimana kan, ceritanya kalian- Pokemon? Bos, hati-hati, bos. Itu manusia Anda ini. bersilat lidah itu Anda itu. Astagfirullah. Ya. Saya ulangi. Jadi yang juru Nah, selamat, itu kalian- aduh, yang juru selamat yang dinubuatkan yang lahir itu manusia atau Tuhan? Nih, tukang obat begini nih bersilat lidah nih. Astagfirullahaladzim. Saya produsen obat. Ngapain produsen harus jualan? Yang dinubuatkan lahir itu, juru selamat itu manusia atau Tuhan? Coba tanya Pak kebenaran dah. Pak kebenaran saya nanya. Pak Jojo ini nggak konsisten omongannya, nggak jelas. Nggak konsisten. Benar, Pak. Saya Atau baca pacaran? ayat dari tadi gimana nggak konsisten gimana sih? Itu kan sudah dijelaskan Saya Bang percaya. Jojo, Bakang Chan. Masa Apa sih, yang Bang? sudah dijelaskan? Sobat saya tanya sekarang gini. Yang lahir itu yang dinubuatkan kata Pak Jojo bahwa nubuatan katanya. Itu yang dinubuatkan lahir, yang diberi nama Yesus itu manusia atau Tuhan? Disebutkan di Lukas ya Bang, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa Tuh, katanya Bang? kata kebenaran Tuhan. Tadi coba bilang manusia. Apa sih kalian nih? Tuhan yang ada dalam wujud manusia, Kang Chan. Udah jelas ya? Udah jelas. Tuhan yang ada dalam wujud manusia. Nah, Berarti yang lahir manusia. kan udah jelas tuh. Tuhan dalam wujud manusia. Apalagi Ya yang mau udah. Kang Chan tanya? Berarti yang lahir itu manusia. Yang dalamannya ada Tuhan gitu maksudnya. Atau yang hasil perubahan wujud jadi manusia. Dari Tuhan Tuhan. wujud gak ada. Coba gimana maksudnya gimana nggak ngerti saya. Coba gimana Ya, nggak ngerti saya. lah. Agama utusan beda bang. Bang kebenaran dia nih. Utusan. Anda ini benar. Ya kan kau kan agama utusan kau kan. Kau tidak mengenal alam Tuhanmu sendiri. Kau bilang begitu kan. Tuhanmu udah punya bos. Kan jadi utusan-utusannya aja disuruh lah. Ini saya benar dah Jadi nggak jadi perlu makan tahu pagi ini apa makan batu nih sendiri. makhluk-makhluknya itu nggak tahu dia. Jadi gini, Udah, yang ingin bos, kalian kan, sampaikan gini ya, Jangan gini tahu ya. kan utusan, bos, jadilah. Halo, Gimana bolos sih? saya. Gini, yang ingin kalian Udah, sampaikan bolos itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Capek saya ngejelasin. Bang, kebenaran Astagfirullahalazim jelasin, ya Bang, Allah ya Robi. Muter otaknya, otak Udah muter capek. ini jadi nanti pusing Ya udah, nanti dia. yang ingin kalian sampaikan Yesus adalah Tuhan. Udah, Bang, Dah, ya. gitu ya. Gitu. Yang ingin kalian sampaikan Yesus Zan, adalah Tuhan. Nazar Begitu kan?
Kang Chan, supaya saya dapat hidayah, saya tanya sekali dong, biar saya belajar jadi Islam. Ya bolehlah kalian nanya lah. Aduh, saya sedih. Nah, Saya tuh boleh ya. sedih tahu nggak? Saya tuh kalau dihianati begini tuh sedih coba. Kamu tuh, astagfirullahaladzim, coba. Kamu tuh nggak perasaan saya tahu nggak? Saya tuh sudah menghargai, menerima seperti apa kalian ya? Silakan Pak Kebenaran. Ya, coba nih. Apa kebenaran? Mau nanya apa? Gini. Menurut Kang Chan ini gimana sih? Ini kan sering sekali perdebatannya. Orang memperdebatkan Yesus. Seperti Kang Chan sekarang lah. Yesus itu manusia atau Tuhan, kan gitu kan. Enggak, Jadi, saya mau menerima. Tadi saya menerima, memperdebatkan. Dia coba nggak? iya. Saya menerima Tuhan, salahkan. Saya menerima manusia, salahkan juga. Jawabannya apa sih? Oke. Jadi maksud saya gini. Menurut Kang Chan, Yesus sama Isa itu sama nggak sih kira-kira? Ya beda Beda lah. Beda. Yesus itu penggantinya Nabi Isa. Kan Yesus dikutuk, Yesus bonyok. Terus Yesus dia Sabar Kang Chan, sabar. sebentar nih kan nanya beda atau sama? Beda. Yesus itu dia dijadikan tokoh fiktif, lahirnya aja nggak jelas, entar di rumah, di luar rumah, di zamannya Herodes, zamannya Archelaus. Terus Yesus itu dia disebutkan kan kalau Nabi Isa apa tuh disebutnya mubarakan aina ma kuntu. Diberkahi di mana saja berada. Tapi kalau Yesus kan dikutuk, bonyok, apalagi ya dia bahkan berbohong gitu. Beda, Bang. Jadi gini, bedanya itu adalah Yesus itu dijadikan tokoh fiktif yang diposisikan mengganti Nabi Isa gitu, Bang. Ya, oke. Menurut Kang Chan seperti itulah ya. Menurut Bible itu, menurut Kang Chan, gini saya itu kan jadi korban Kristen. Terus gini Kang Chan, gini. Menurut Bible begitu, Yesus dikutuk, dia bonyok juga. Apa Bang? Abang nih? Menurut saya. Apalah itu ya, pokoknya itu menurut Kang Chan. Terus gini, itu kan ceritanya duluan ada cerita mengenai Yesus ya, daripada mengenai Isa. Ya kan Kang Chan? Isa dulu dong. Oh Yesus dulu? Isa dulu. Isa kan, sebentar Kang Chan. Cerita Isa itu kan ada di abad ke-7. Cerita Yesus abad 16. Oh bukan, ini Kang Chan ini gimana sih? Itu kan kalau kita lihat kanonisasi aja itu di abad ketiga kan, abad ketiga tuh ada keempat tuh. Jadi kalau kita secara realnya itu kan cerita mengenai Yesus Kristus lebih dulu ada daripada cerita mengenai Isa. Bunda Maria itu tidak pernah menyebut anaknya tidak pernah nyebut namanya Yesus, nggak pernah. Yang ada dia menyebut paling Yesus, Isa, gitu-gitulah. Ujungnya pasti nggak ada gitu. Sebentar lu. Ujungnya pasti nggak ada lah gitu, nggak ada JJ, nggak ada. Karena lalu kalau kita lihat ternyata J-nya itu ada abad 16, baru ada Jesus. Nah, di waktu yang bersamaan ternyata naskah yang diterima abad 16. Ya lebih dulu Isa lah daripada Yesus. Bapak ini suka ada aja. Nah, kalau Maria kan anaknya, sebentar Kang Chan, sabar dong. Kang Chan ini kan serupan aja. Iya, saya emosi dari tadi sama Pak Jojoba. Pak Jojoba, awas Sherlock kamu Pak Jojoba. Saya ini gimana suruh tadi Tuhan manusia Tuhan. Kang Chan ini kayaknya sudah mulai menerima Yesus sebagai juru selamat nih. Kang Chan sebentar lagi klik. Saya nih Pak Sarahman ini baik, kemarin mau syahadat, saya nggak usah dulu syahadat kan, supaya kalian bingung dulu kan neraka kosong. Ini gimana Pak? Benar apa yang mau dikatakan lagi? Nah, ini Kang Chan. Itu kan kalau Kang Chan ini memakai bipolar kayak gini Kang Chan ini. Kang Chan, jangan terlalu melata ngomongnya. Jangan terlalu melata. Jangan terlalu merayap gitu maksudnya ngomongnya. Jangan terlalu lata gitu. Terlalu lata. Iya, siap. Terima kasih nasihatnya. Tuh kalau nasihat baik saya terima. Ini manusia Tuhan. Wah, gitu loh. Siapa sih? Disebut siap. Manusia Tuhan, manusianya, raganya, rohnya manusia adalah ilahi. Pusing Ini lu Pak Kebenaran mau nanya? Pusing dari tadi terus Iya pusing lah kalau nggak mengerti. Kalau sudah mengerti, enggak soalnya kamu bilang Yesus itu di abad ke-16. Yesus itu udah baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Itu malaikat Tuhan langsung
ya mengatakan kepada Maria, engkau dengerin. akan Bagus, itu mengandung. bagus. Bentar. Ketika menyebutkan kata malaikat Tuhan, malaikat itu Tuhan bukan? Malaikat Tuhan, malaikatnya tahu malaikat enggak? Bagus. Sekarang ketika kata manusia Tuhan, manusia itu Tuhan bukan? Bang ya, izin Bang, Kang Chen itu udah salah-salah data ya. Astagfirullahaladzim. Sarahman barusan bilang malaikat Tuhan. Orang-orang kayak gini-gini nih kosong. Ya Allah ya Robbi, Nggak ada ilmunya. astagfirullahaladzim. Oke, Saya izin ya, memang orang makasih ya, kayak Bang, ya. gini, kok yang Thank you, gitu nggak thank you, bisa lah. Kristen. Harus jadi diri sendiri, Mas. Ini apa sih ah? Malaikat Tuhan, berarti malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat milik Tuhan. Sekarang Yesus, manusia Tuhan. Nah, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia Tuhan. Iya, saya ulangi ya. Malaikat Tuhan. Apakah malaikat itu Tuhan? Malaikat ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Manusia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nggak nanya Yesus saya. Malaikat Tuhan, malaikat ciptaan Tuhan. Sekarang manusia Tuhan. Berarti manusia itu Tuhan atau manusia ciptaan Tuhan? Manusia yang mana? Ya itu yang dibicarakan. Manusia ini aja dulu. Iya, manusia yang mana? Manusia kamu? Pasar Rahman. atau Manusia Rahman saya. aja. Manusia Pasar saya Rahman. adalah hasil hubungan antara ibu saya dan bapak saya. Ya udahlah, pakai beneran dulu aja dah. Bukan pusing jadinya gini ah. Gini Nah. terus jadinya. Emosi saya nanti lama kelamaan Pasar Rahman ya. Kang Chan itu harus baca Bible dulu dari Kejadian Ais, sampai mantap Wahyu, baru kau ngerti itu. Karena itu Udah, selesai tercantum Kejadian sampai itu Wahyu. dari Apa sekarang? Kejadian Dia sampai baca Wahyu. juga kalau nggak ada roh Allah dalam dirinya nggak mengerti Iya. dia. Iya, nggak bakal mengerti Astagfirullahaladzim. kau. Kamu kira saya nggak ada roh dari tadi ngomong? Apa Ada kau ini? roh iblis, roh iblis rohmu. Jadi muter-muter kayak kayak menggoda si Hawa itu. Astagfirullahaladzim. Inspirasi aku muter keluar dulu ya. itu karena Kemana Pak Sar? menyesatkan. Aku keluar dulu ya. Kau pun Oke Pak Sar, siap Pak Sar, sama-sama. Makasih ya. Rajin-rajin main kemari Pak Sar ya. Yuk. Siap. Karena ini orang baik dia ini. Kancang, ya seperti Astagfirullahaladzim. Bapak datang-datang bilang begitu. Astagfirullah. Bapak datang-datang benar firman Bapak Tuhan nih. itu supaya Ya menyesatkan Allah, ya si Rabbi, Hawa gitu loh. Bapak nih Seperti itulah kamu. Astagfirullahaladzim, keterlaluan nih Bapak. Pak, nggak boleh Baca begitu dulu Pak sama kitab orang. Kejadian itu ya sampai Baik, saya Wahyu, baca baru sekarang. kau ngerti. Saya baca Jadi kitab Kejadian percuma. sampai Wahyu. Udah. Percuma sharing dengan kau, soalnya otakmu ngeres gitu. Astagfirullah. Otak Iya, saya otakmu ngeres. Coba di mana otak saya Aku diidentifikasi kemarin ngeres? udah debat, udah apa sharing sama kau. Tapi Jadi, Bapak jaringannya jelek Percuma. kemarin. Tapi Bapak jaringannya jelek kemarin. Saya bilang manusia, Iya. Bapak bilang Tuhan. Gimana Bapak ini nggak Awalnya nyambung-nyambung dia kita? adalah firman itu. Tuh, sekarang Allah firman itu lagi. menjadi Bawa manusia. baru lagi. Kamu Tadi Tuhan, manusia, sekarang pasang dulu telingamu dulu apa? bukan. Tadi yang keluar itu bilang Yesus itu Firman Tuhan. itu menjadi Pak Keban- manusia. sorry salah. Ya? Yang keluar itu Mengambil bilang Yesus atau itu mengambil sebentar lu Pak rupa Mertua. manusia. Nah, ini jaringannya mulai. Tadi yang keluar tadi yang kabur barusan bilang Yesus itu manusia. Samping Anda Pak kebenaran itu Yesus Tuhan. Anda sekarang mengatakan Yesus firman. Gimana kalian ini mau ngasih tahu ke saya? Beda-beda. Berasal dari firman Berasal Allah. dari firman. Gitu dong ngomong dari tadi. Berasal dari Nah, firman. kemarin itu kan dibelok-belokkan sama siapa itu siapa itu si Open siapa itu kemarin itu? Bukan, Bapak jaringannya jelek. Gitu. Alah. Iya, Bapak Jadi bilang firman. kau sebenarnya kau mau gitu. menjelek-jelekkan Alkitab kamu, saya tahu. Astagfirullahalazim, Bapak keterlaluan sampai fitnah-fitnah saya. Enak aja Bapak nih. Iya. Nggak boleh begitu Pak. Udah dari kemarin Bapak udah saya analisa kamu, udah saya perhatikan. Ya udah, kita nggak boleh. Kita baca Bible gimana? Nggak usah Ayo dijelek-jelekan kita Biblenya. baca, ayo. Mantap. Pasang Tadi dulu Pak. kamu. Baik, masa. Baca. Mantap. Ayo Sebentar, saya Yohanes pasang dulu. 17 ya, Yohanes iya. 17 kita baca ya. Itu yang sedang kita baca tadi. Ntar saya belum pasang dulu bawa logika. Udah Sebentar, saya saya pasang dulu. perhatikan kok dari Nah, tadi itu. dah saya pasang Nah, logika jadi- saya. Ini logika full Nah, nih. dengar dulu dari pasang cas dulu tadi. telingamu supaya saya baca. Dengar dulu telingamu. Telinga pasang ya. juga. Baik, telinga pasang juga. Jadi dari dah, ayat telinga 1, dua-duanya. dari ayat 1 ya, dari ayat 1 ya. Siap, Nah, silakan. Mantep nih, Pak. Demikianlah, dengar.
hayati ya, dengar, jangan langsung menantang Ya, otakmu ya, itu ya. ya. Sekalian yang mana, baca Bang? perikopnya Dibacakan bang, yang mana nih? Bang Mertua. Terima Sekalian dulu. baca perikopnya. Terima dulu pesan Yang mana? ayat firman Ya, ini. yang mana? Jangan langsung menantang dulu kamu. Bukan yang mana? Mau saya Nah, lihat supaya juga. kamu mengerti. Anda salah. Udah saya bilang mana? tadi Yohanes 17 mulai ayat 1. Yohanes 17. Yohanes 17. Yohanes 17 satu perikop, tinta merah semua itu. Tadi udah kita ngomong ke situ. Ya, Nah, dengar. siap. Iya. Dengar, Bapak nih emosi. demikian ayatnya. Iya, silakan. Jadi Hmm. satu pasal ini saling menerangkan ya. Jadi nggak bisa dicomot satu. Nggak bisa Saling cuma saya menerangkan. dicomot. Itu semua saling Nggak boleh menerangkan. saling comot. Nah, Iya. jadi itu. Nggak boleh saling comot ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia Yesus. menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, Mut dulu. demikian Baca pula ini nih. ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi hayatin itu. Apa tugas Baca, daripada hayatin. Yesus di situ? Juga dia memberi hidup. Tugas Ya. Yesus adalah memberi hidup. Oke, siap. Dia juga Terus? memberikan hidup. Ah, Nah, jadi terus oke. jadi jangan kau comot-comot satu. Jadi kamu mengerti nanti secara keseluruhan. Saya belum nyomot, saya belum ngomong Ya, saya. nah, terus di keseluruhan. ayat 3. Terus ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, artinya ini dia diutus itu sebagai firman, ya. Nah, seperti mana firmannya? kata-kata saya Firmannya ini, nggak ada. ya, Ntar dulu, saya ntar dulu. utus kepada Agak ada firman di dengar sini. dulu saya Bapak bilang, kau cuma langsung menganggapmu nantang sama jadi saya kan ngerti baca. kamu. Nggak ada firman di situ, Bapak ngarang-ngarang aja. Sebentar saya demikian kata Yesus, Maksudnya, Bapak telah ya, tiba jadi, saatnya. dan dengar, bukan- jadi, nggak ada untuk firman Bapak di menerangkan situ, ini, ngarang-ngarang aja Bapak ini ah. Untuk menerangkan ini, coba kita buka Yesaya 55 Yesaya. ya. Yesaya Untuk menerangkan 55, ini kita baik. buka Yesaya 55. Saya 55. Kamu Baik, jangan saya. nentang dulu, dengar dulu gitu, hayati dulu. Ini soalnya nggak ada firman di situ. Nah, Yesaya 55 buka dulu. Bisa 55. Nomor Supaya berapa? ngerti kau di mana dia Ya, itu siap. apanya itu sebenarnya. Baik, Nah, di nomor sini berapa? Yesaya 55 ya. Ayat 10 dengan 11. Jadi nanti intinya 10 itu dan nomor menerangkan di 11. Nah, 11, sebab ya. seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kusuruh, yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oh iya Nah, jadi iya saya ngerti saya ini, jadi ngerti. itu makanya saya bilang iya. harus Iya, kau iya, baca iya. dari Kejadian sampai Wahyu supaya kau mengerti iya. semua. Sebentar, saya coba simpulkan. Bapak benar nggak menurut Ya. pesan Bapak nih? Gini maksudnya. Kan Yesus itu ingin disebut firman. Jadi seperti Dia menyatakan hujan, dirinya bahwa dia adalah firman. Iya, sebentar, koreksi saya kalau saya salah. Posisinya firman. Jadi di Yesaya dikatakan, jadi hujan, salju turun dari langit Nah, untuk membuat bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur, penabur roti gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti firman Tuhan juga begitu, keluar dari Tuhan untuk Iya. Iya, untuk berubah. tidak akan kembali untuk melaksanakan yang dikehendaki dan akan berhasil seperti halnya nanti akan tumbuh gitu ya, seperti hujan gitu maksudnya ya. Iya, benar. Ah, mantap ini. Nah, jadi begini ya. Saya terangkan dulu yang ini ya. Yang ayat Ya, sebelumnya. Oke. Nah, ini kan Sebab ada poin yang ingin seperti disampaikan. hujan, tunggu dulu, dengar dulu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Nah, ini menunjukkan ada suatu perubahan. Cakep. Ini cakep, Hujan mantap. itu berasal dari mana? Dari salju. Oke. Iya kan? Oke, siap. Bagus. Berubah. Sebentar. Pak, Ya, sebentar. nah, jadi ini udah masuk kita demikian satu juga frekuensi seperti nih. firman itu.
Firman Iya, itu dia bagus, berubah, bagus. dia mengambil rupa manusia. Ya. Nanti jangan dulu ke situ, nggak ada di situ. Sebentar dulu. Nah, itu. Firmanku keluar dari Jadi mulutku. itu apanya? Sebentar dulu, santai dulu. Ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan berhasil. Iya. Nah, Saya seperti juga kayaknya dapat sesuatu dari Bang Martua ini. Artinya Bang Martua mengatakan bahwa Tuhan itu mengalami juga gitu ya, menjadi manusia. Itu maksudnya Kang Bang Martua ya. Baik, firmannya itu, siap, firmannya, siap. firmannya. Baik. Sekarang Sekarang dari begini, sang Bapa itu, tapi firmannya. Ya. ini saya mau simpulkan dulu, santai dulu, bentar dulu. Yang diajak bicara saya, bentar dengerin. Jadi seperti halnya hujan, salju turun ke bumi dari langit, lalu membuat subur tumbuh-tumbuhan. Begitu juga firman, dia datang ke bumi untuk mengikuti, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berhasil, gitu ya? Iya. Ais, Benar. mantap. Sekarang begini. Mengerti perumpamaan nggak? Mengerti. Udah, itu udah makanya saya masuk udah mengerti. Sekarang begini, apakah Tuhan turun dulu, di mute dulu Bang. Bang, mute dulu. Ini Bang noise. Yance di mute dulu bang. Noise. Soalnya ini apa headset saya masuknya ke Pak ini. Nah, gitu. Apakah kehendak Tuhan itu kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah meyakini Yesus sebagai, kalau nggak berhasil berarti bodoh karena nggak bisa makan, nggak ada suplai gizi. Nah, pertanyaan saya begini, kehendak Tuhan itu meyakini Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Nah, silakan. Nah, jadi begini Pak ya. Jadi Kalau sudah ada jadi begini, saya tuh kadang gini ya, saya tuh kalau diskusi enggak, ada dengar kata dulu. jadi begini. Jadi supaya sudah, saya sudah terangkan, pesimis saya tuh menerangkan. jadinya. Kamu Ya udah, nggak langsung apa-apa lah, jadi menolak kamu kamu begini. Oh iya, orang. maaf. Kamu Silakan. orang Jadi begini, bebal Pak, atau silakan. orang apa sih? Enggak, saya dengerin Pak. Bapak ini suka emosian Kau begini. kalau orang Bapak, ngomong silakan, kau Pak, silakan. langsung hambat-hambat. Kalau kau ngomong Maaf, mau Pak. didengarin Enggak, itu saya terus. trauma aja. Enggak, itu saya trauma aja, Pak. Kau kayak Soalnya orang Kristen kalau apa saya aja ngomong jadi kamu. begini, saya Kayak orang trauma gitu. Itu diktator trauma kamu tersendiri. itu. Ya enggak, maaf. Silakan Kalau Bapak. orang Maaf, saya, temannya ngomong ya saya dengar. salah. Trauma saya Kau harusnya nggak dibawa ngomong, ke saya sini. dengar Udah. Gitu. Iya siap, saya dengar, silakan Pak, ngomong Pak. Kau nentang-nentang aja terus nggak bakalan Kasihlah jadi-jadi, musuhmu, nggak bakalan Pak. bergerak. Sayangilah. Bapak nih, Kau udah nentang marah-marah. terus kau. Enggak nentang, saya dengerin. Silakan, Pak. Kau mau cari kebenaran atau mau menang sendiri loh? Baik, saya ingin mencari apa kehendak Tuhan itu. Apakah kita harus meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan, Pak? Itu Silakan. makanya dengar dulu saya ngomong. Ya siap, apa ini marah-marah? Kamu kayak sok pinter kamu, saya lihat. Iyalah, saya pintar. Ya udah, silakan Pak. Nah jadi tentang Yesus itu. Nah jadi ini sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Yesaya sudah beratus tahun sebelumnya ya, atau beribu tahun sudah dinubuatkan. Beratus itu. mungkin atau bertahun, Pak. Ya, ini suatu adalah nubuatan ya. Bertahun ya. Bagaimana Juga sebelum sikapnya Masehi itu tampil. firman itu nanti kalau dia sudah diutus yaitu untuk menjadikan manusia itu bertobat. Ya, Bertobat dari dosa-dosanya supaya meninggalkan dosa itu. Nah, itu makanya dia Ada nggak, mengalami Pak? perubahan. Pak Martua, Dengar dulu. sebentar, saya Dengar potong, dulu, nggak kau, sesuai. Kau aja mau nyerocos kau. yang saya tanyakan, kehendak Tuhan itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Selesai dulu utusan? ngomong, kau baru Oh iya, ngomong. maaf. Ya, jangan panjang-panjang, Pak. Saya Ya harus panjang menerangkan, mana bisa singkat-singkat. Ya, berapa menit, Pak? Berapa jam, Ah. Pak? Enggak, saya mau tungguin Orang buat kopi bebal dulu. kau itu. Astagfirullahaladzim. Bapak nih, apa sih Bapak nih? Jangan begitulah, Kalau Pak. orang ngomong kau dengar, jangan nyerocos terus congormu itu. Aku jadi kasar ini ngomong nih. Iya, tapi Bapak nggak jawab pertanyaan saya masalahnya. Itu saya Pak. menjawab. Enggak, Bapak. Saya enggak nanya itu. Yang saya tanya, Iya, karena kehendak kau Tuhan belum itu mengerti otakmu. kehendak- bulet. makanya jawab sesuai yang saya tanyakan Jadi kau dong. nggak seakan-akan nggak menjawab Pak. saya. Pak, ada tidak yang tidak dipahami dari pertanyaan saya? Bapak paham nggak dengan pertanyaan saya? Aku kan mau menerangkan tentang Enggak, itu. sebelum Sudah menerangkan. saya bilang. Sebelum Sudah menerangkan. saya mau jelaskan. Kamu Ya mau sudah, dengar sebelum nggak? Bapak Kalau menjelaskan, udah. saya ingin tahu dulu. Kau ngomong Bapak aja paham nggak dengan sendiri, ya pertanyaan? udah, ngomong kau. Oke, pertanyaan saya adalah, saya hanya bertanya, apakah kehendak Tuhan itu kita ingin meyakini, manusia nih kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan? Supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, supaya benih dan penabur roti supaya bisa makan, supaya cerdas. dengar Pertanyaan dulu. saya itu. Dengar dulu
Kang Cang, jangan kau ngomong. Ya baik Jadi Pak, maaf, kau Pak. supaya mengerti orang lain kan kau harus ngomong kan. Kalau kau Udah, saya seperti dengerin murid kalau Tuhan, gitu. kau kan harus Siap. berfirman kan. Baru orang lain tahu kan. Heran Tapi Kang iya, Cang ya, udah. heran. Nah, demikian Orang lagi Yesus. ngomong. Kalau dia nggak nyampe, orang iya, manusia nggak siap, Pak. bakalan tahu apa kehendak Tuhan. Ah, ya silakan Pak. Ah, kau terlalu. Ya udah saya dengerin ini Bapak nih. Kau dengar dulu, pasang dulu telingamu sama hatimu. Udah saya pasang. Dah, Bapak ngomong dah sekarang dah. Bapak nih ah. Kamu itu. Ya udah silakan Pak ngomong Pak. Ini saya Nah dengerin nih. itu. Nah, Jadi silakan. itu makanya Yesus itu di ayat 3 itu tadi menerangkan bahwa fungsinya adalah firman yang diutus. Nah seperti kata-kata ini saya utus kepadamu sekarang. Kalau saya nggak ngomong, kamu nggak tahu apa yang saya apa yang dalam hati saya. Kang Chan, hari ini hari Jumat ya? Nah, gitu Kang kan. Chan ya? Nah tapi karena saya ngomong Kenapa, baru kenapa? kamu tahu apa Iya, isi maaf, hati maaf. saya. Ini host apa sih? Lagi ngomong ini. Ya. Main potong-potong Lupa aja. saya tadi, astaga. Nah demikian juga Yesus itu kalau dia nggak diutus ke dunia, ya, jadi manusia itu nggak tahu dia apa itu sebenarnya kehendak Tuhan. Itu makanya kalau kita tidak menerima Yesus itu, kita nggak ngerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Ya, tapi kalau kau sudah menerima bulat Yesus, kamu akan mengerti tentang kerajaan Allah. Oke, udah itu Pak. Ada Nah, lagi itu. nggak? Ada lagi nggak? Nah jadi itulah menunjukkan ayat 3 itu menunjukkan bahwa dia adalah firman yang diutus berasal dari Allah. Jadi kalau ada Allah yang lain ya yang tidak mendukung Yesus itu berarti bukan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Tetapi kalau ada Allah yang lain yang mendukung kehadiran Yesus ke dunia, itu baru Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi supaya kau mengerti. Ya. Baik, baik. Berarti yang ingin Bapak sampaikan adalah ya, jadi yang ingin Bapak sampaikan ini, udah Pak ya, udah nih, Kang Chan orang baik. Yang ingin Pak Marto sampaikan berdasarkan Yohanes 17 nomor 2 dan Yesaya pasal 55, Yesus adalah firman gitu Pak ya? Iya. Ah, bagus, mantap. Apakah kehendak Tuhan itu meyakini bahwa firman itu Tuhan atau firman itu bukan Tuhan? Ah, kau pertanyaanmu itulah kau kurang Astagfirullahaladzim, cerdas itu yang saya kau. Kok tanyakan kau dari tadi. tanya. Kalau Bapak dia ingin sudah saya bertanya firman apa? Allah, nah ini, kalau saya sudah berkata-kata ini, dengan kata-kata saya ini kau mengakui nggak bahwa aku itu yang berbicara? Ya mengakui Bapak yang bicara. Nah itu jadi dan seperti itulah dia. Iya. Jadi sama derajatnya. Oh, Ya. gini. Derajat Kalau perkataan sebentar saya dulu, ini Pak dengan Mertua. saya Ini sama sendiri begini. sama. Ya. Pak Mertua bisa nggak Pak Mertua dipeluk oleh istri Pak Mertua? Apa sih kok sampai ke situ pertanyaanmu? Pak Mertua, Jadi saya, melenceng. enggak gini, boleh nggak saya sebagai anak muda saya ingin nanya ke Pak Mertua. Pak Mertua, kayaknya kurang Pak apa Mertua, kamu? iya iya. Enggak, Pak aku Mertua tanya lagi. Kau pernah nggak dipeluk istrimu? Contoh yang lain lah Kang Chan. pernah. Oh, setiap Hah? hari. Enggak, saya mau itu. Saya Kang Chan ini pernah dipeluk oleh istri saya tiap hari. Pak Mertua pernah nggak dipeluk oleh istri Pak Mertua? Jangan-jangan belum pernah. Pernah nggak? Kok pertanyaanmu aneh sih? Iya, Sampai enggak, ke situ larinya. ikuti dulu pertanyaan saya. Otakmu kayaknya Pak udah Mer- ngebelit ini. Pak, iya saya udah pusing. Pak Mertua ini pernah nggak dipeluk oleh Pak bahas Mertua? firman, bukan soal Iya. membuat istri-istri gitu. Kau? Ya, pernah nggak dipeluk oleh istri? Jangan-jangan pernah lagi. Ya tentu istri ya pernah lah meluk kau. Nah, bagus. Pak Mertua pernah dipeluk oleh istri. Kata-kata Pak Mertua yang keluar dari Pak Mertua pernah nggak dipeluk oleh istri Pak Mertua? Kata-kata. Perkataan Kata-kata Pak Mertua. Misalnya Pak Mertua begini, si Abang itu pernah nggak dipeluk oleh istrinya? Karena perkataanku lah aku dipeluk. Ya, karena berarti perkataanku lah aku cinta padamu sehingga aku dipeluk. Bagus. Pasang otakmu itu, pasang otakmu ya. Iya, Dan hati karena nuranimu. Kalau Iya, saya karena- diam-diam, nggak berani dia meluk saya, Pak. Karena nggak tahu dia isi hati saya. karena perkataan Pak Mertua dipeluk. Berarti perkataan terpisah, Pak Mertua terpisah, gitu kan? Ah, kau udah mulai framing kau
Kau memang susah kau, bebal kau sebenarnya, sungguh bebal. Berarti perkataan itu bukan Pak Mertua, Ya betul, kau orang tapi bebal perkataan kau. itu berasal dari Pak Mertua, gitu. Kau nggak Kan ngerti-ngerti. buktinya. Jadi kalau buktinya apa? kamu ngomong Buktinya sama istri Pak istrimu, Mertua. Sebentar dengar dulu, Pak dengar Mertua. dulu. Kalau kau ngomong sama istrimu, beda omonganmu Kita kalau dengan sama kau. orang tua hormat lah, silakan. Gimana? Muslim itu bang, kalau sama orang tua hormat. Izin, Anda Pak Dokter mungkin bisa ini. Kalau kita itu hormat, Bapak ngomong apa, ya saya dengarkan. Mau maaf kalau tadi saya potong-potong, soalnya nggak jelas itu. Iya. Tadi itu manusia, isu Tuhan Pertanyaanmu manusia. juga nggak Sekarang firman. logis gitu loh ya. Loh, Bapak di saya dikatakan supaya tumbuh-tumbuhan tumbuh, benih-benih bisa menghidupkan roti, maka firman itu mengikuti kehendakku, kehendak Tuhan. Jadi dengar, pertanyaan, dengar. pertanyaan Nah, saya itu. adalah Jadi sebentar kalau dulu. mau kau tahu, dengarkan dulu sebentar, saya ngomong kehendak begitu Tuhan. Kang Cang. Nih, pertanyaannya Jangan kau begini, Pak. hambat ngomongnya. Pak, nggak akan dihambat, Nah, asal dengarkan fokus. dulu. Itu Pertanyaan makanya saya. Pak pasang Mertua, pertanyaan telingamu saya. dengan Ini hatimu pertanyaan. dulu. Iya, siap, saya pasang. Pertanyaan saya. Pasang dulu telingamu dan hatimu. Baik, saya Ya. pasang telinga saya. Nah, seperti Maria mengatakan. Kan telinga ditaruh di mana Ya. dari tadi Kang Cang? Coba. Waduh. Kau tuh lebih banyak ngomong kau Kang Cang. Ya, saya berhenti asal orang ngikut ya. ngomong Kau terus. Ya Allah ya Robi. Pertanyaan saya nih, saya deliver dulu. Saya mau kirim dulu ya. diterangkan kau Apakah ngomong, mau diterangkan kau ngomong. Udah kau aja lah ngomong terus sampai mati. Dan kami Jangan dong, dengar Pak. aja semua. Suka Apa nih? Penjelasan Saya Pak udah Mertua baik-baik. ini penuh hikmah. Omongan cantik. Saya dengar Saya- penjelasan Pak Mertua ini penuh hikmah, saya dengar. Begitu banyak penjelasan yang punya arti dan berbobot. Nah, ini cocok nih. Dengarkan aja. Sama Pak Dokter dulu aja dah. Pak Dokter nih, silakan Pak Dokter. Saya mute dulu. Enggak, jangan Pak Mertua. Kang Chan belum selesai pertanyaannya. Coba diselesaikan. Pak dulu. Mertua nih kayaknya nggak mau jawab pertanyaan saya deh, saya curiga. Pak Mertua ini curiga nggak Kau mau jawab yang pertanyaan saya. menghambat Kang Cang. Kalau aku ngomong kau jangan Bapak. ngomong. Menurut saya Bapak kayaknya iya. menghindar dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya itu sangat Kau udah tajam, mulai kau lugas, beat ya, udah sangat membelit luar ya. biasa. Aku ngomong, kau hambat. Yaudah, sekarang saya Kau dulu udah boleh. bilang, kau diam dulu, diam. Ya, tahu nggak? Baru aku ngomong. Nasib dai pagi-pagi udah kena kayak gini. Udah, Bang Mertua, iya. hari ini kan Jumat Kalau Kudus, kau nggak jadi diam, mesti hati gua ngomong. kudus. Kudus. Jumat Diam Kudus dulu kan kau, berarti baru hati aku harus ngomong, baru kudus, pasang iya dulu kan? telingamu sama hatimu. Iya, iya. Ah. Siap, saya pasang. Sebentar, boleh saya tanya ya, Bang Mertua pelan-pelan ya. Nah, nanya-nanya terus. Nggak habis kau bertanya. Jadi nggak jawaban. Pertanyaan yang tadi, pertanyaanmu belum habis juga sama belum dijawab. Udah nanya lagi kau. Itulah Pertanyaan yang itulah tadi belum perangai habis tadi. gitu. Ya Allah ya Rabbi. Pertanyaan yang tadi belum habis gini ya. Gini pertanyaannya. Supaya Kau sok hebat kau mau cari kebenaran, tapi kau putar-putar semua, kau hambat-hambat. nggak boleh putar-putar Pak Emang bebal Dokter. kau orangnya, Nggak boleh Pak Dokter nih. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh putar ya. Kita runut nih. Seperti hujan turun dari langit, mengairi bumi, subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu membuat penabur roti itu bisa dimakan. Begitu juga firman yang keluar dari mulutku, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan berhasil. Nah, pertanyaan saya, kehendak Tuhan itu, kan Yesus firman tuh tadi, kehendak Tuhan itu, kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan, atau bukan sebagai Tuhan. Nah, silakan Pak Sarahman, Pak Sarahman lagi dah. Pak Mertua silakan. Udah ya, Bang Marco. udah kau diam ya, Saya jangan jawab ngomong nih, ya. Kang Chan, ini Supaya kita ku terangkan. muter-muter. Tolong Oh, suruh ya, mau jawab, jangan udah muter-muter lagi. berantakan Saya tadi dipitnah dulu. terus di sini. Ini orang tua lagi Ya, ngomong gini. kebenaran. Coba Aduh, sebentar. kau punya trikmu gitulah. Lanjutkan dulu, saya nggak enak juga disuruh ngomong diam, kau sebagai ngomong terus. orang yang sangat Itulah muda dan trikmu ini. ganteng Jadi sekali dengan nggak bapak-bapak. jadi Silakan, saya mengajarkan kau. Kau memang kurang ajaran kau. Jadi gitu. Mau diajar kau nggak mau. Tapi nanya terus. Ya Allah, Kang Belum Chan. saya jawab pertanyaanmu, udah kau tanya lagi apa lagi, bikin lagi, tanya lagi. Kau itu namanya main-main, tahu kau enggak? Bang Martua, Bang Martua. Pak Martua Kita nggak jawab ini pertanyaan aja, Bang saya. Martua. Udah Bang dengar, Martua, dengar. Yesus Supaya saya jawab, itu ya. adalah kalimat Jadi di Allah sini- yang dari manusia. Ya. Itu disebutkan Bang Sirosef di bawah tuh. Kalimatullah yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus itu. Gitu ya Kang Canya. Nah, jadi di sini dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, ini menunjukkan bahwa firman itu ada perubahan. Dari firman dia menjadi manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat hujan dan salju itu sama-sama jenisnya, Pak, walaupun beda bentuknya, ya.
Nah, kalau salju, hujan, ya, karena ketika dia air menguap dia ke atas, ya, air ini saya terangkan ya bagaimana perubahan itu, kenapa Yesus menjadi manusia, ya. Nah, Pak Dokter, dilanjut dulu, mungkin Pak Martua perlu pengajaran dari Pak Dokter. Saya kenapa kok kamu takut kau ya mendengar pengajaranku ya, sehingga kau hambat aku ya. Bukan. Saya ada anak dulu sebentar. Mungkin Pak Martua ini perlu pengajaran dari Pak Dokter. Beliau kan ini dokter. Pengajaran dari dokter bagaimana? Gitu loh Pak Dokter ya. Pak Martua. Pak Martua ini, Kancan itu Pak dia agak Martua ini takut sebenarnya dengar pengajaran. Makanya dia agak panas gitu. Wajar-wajar aja, nggak usah emosi Bang Martua, karena dia itu memang agak panas kalau dengar pengajaran, takut dia. Ya barangkali juga. Masa asal saya ngomong, dia ngomong, nggak dengar apa yang saya mau apakan, saya terangkan. Ya mana tahu dia. Iya. Coba Pak Martua jelaskan. Nah, Jelaskan, jadi ya, Pak Martua jelaskan. udah bisa saya mulai Pak Kang Chan? Bisa. Dokter dulu Pak Martua, saya menyimak. Lanjut, Oke. silakan. Oke ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Nah, ini sebenarnya suatu yang menerangkan bahwa ada suatu perubahan, yaitu firman itu menjadi manusia, ya. Nah, jadi bahwa Ini katanya Tuhan, sekarang manusia. Gimana ceritanya Bapak ini? Saya menyimak nih. menjadi manusia, Tuhan itu, firman itu menjadi manusia. Kau udah Balik ribut lagi lagi manusia Tuhan. Bapak ini gimana sih Saya menyimak nih Tadi katanya Tuhan, manusia, firman, sekarang manusia lagi. Apa sih yang ingin Bapak Nah, itulah kan udah mulai seot kan? Astagfirullahaladzim. Pak Dokter aja dah. Saya makin seot nanti kalau sama saya. Pak Dokter lanjut udah. Orang belum selesai mengajarkan kau udah mulai ngomong, kan menghambat kau Iya. itu. Nyimak tapi menyela. Maunya jangan menyela kalau nyimak. Iya. Silakan Pak, lanjut Pak. Kau sebenarnya nggak masuk kau nominasi sharing kau ya. Nggak masuk kamu. Etikamu nggak ada. Etika saya Dari tadi kau ngomong saya dengar, saya tiba ngomong kau hambat. Ini siapa lagi nih kok ngomong Pak Martua ini? Udahlah. Ngomong aja kau panjang lebar sendiri kau kancang. Kalau saya ngomong saya nggak beretika. Hah? Tapi saya malah disuruh Aja kau ngomong. sendiri situ. Bapak yang Ngomong aja mengajarkan kau. saya tidak beretika. Bapak ini gimana ngajarin anak muda Udah tidak ngomong aja beretika? kau. Gimana Ngomong Bapak aja nih kau sendiri di situ semua. Tadi kata Bapak kalau saya ngomong saya tidak beretika. Sekarang Bapak menyuruh saya ngomong. Bapak menyuruh saya tidak beretika. Orang tua macam apa Bapak ini mengajarkan anak muda tidak beretika? Karena Bapak ini kau ada-ada aja. nggak kau dengar omonganku ya, nggak kau dengar. Nah, udah Kau sekarang karena coba kau nyala-nyala kalau terus, coba. ya. Balik lagi ke hujan dan salju tadi, saya tadi coba Ya. jelaskan Pak. Nah, oke. Jelaskan Bapak jelaskan pelan-pelan. Saya jelaskan. Nah kan, nah itu menunjukkan bahwa ada suatu kenapa dia Yesus itu menjadi manusia itu dari firman. Itulah apanya kata-katanya ya. Dan tidak kembali ke situ. Artinya tidak kembali ke surga sebelum, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur. Nah ini ketika kita melihat ya, sebelum Yesus datang ke dunia, karena Yesus itu kan mengajarkan kasih, ya kan? Mengajarkan kasih dia ketika dia di dunia, sehingga kita boleh melihat muridnya itu sebenarnya ketika sebelum Yesus naik ke surga, ya, bahwa muridnya itu takut, ya, takut terhadap orang-orang Farisi ataupun orang ahli Taurat. Itu kita dapat melihat ketika Yesus mau dibawa ke tiang salib, bahwa Petrus dituduh ini salah satu muridnya, katanya. Takut dia, ya, takut supaya jangan seperti Yesus itu mau disalibkan, ya. Tetapi ketika sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, semua para murid itu adalah martir, berani memberitakan Injil walaupun mereka disiksa, ya.
Jadi kematian para rasul ini semua, seperti Petrus, Paulus, semua. Nah seperti Yohanes, dia pernah digoreng digoreng, tapi tidak mati. Karena dia tidak mati-mati sehingga si Yohanes ini diasingkan ke Pulau Patmos. Nah disitulah dia mendapat wahyu, yaitu kitab Wahyu. Ya, nah seperti Petrus, dia digantung disalibkan. Ya, dia bahkan banyaklah penderitaan yang dialami oleh para murid. Nah, berarti Yesus di situ berhasil, Bapak. Ya, supaya kau tahu berhasil dia. Nah, disitulah berhasil membuat muridnya berani ya, Pak ya. Ya, membuat muridnya berani mati memberitakan Injil. Ya. Nah, jadi di sini sehingga karena murid-muridnya itu berhasil berani mati, itu makanya di dunia ini Pak lebih banyak Kristen ya. Di dunia ini lebih banyak, kecuali di Indonesia. Mas, ada sayur Mas saya situ. akui ya. Tetapi secara dunia bahwa Kristen itu lebih banyak juga. Mas, sayur ada? Ya. Lebih banyak daripada agama Yahudi juga. Agama Yahudi sekarang ini boleh nggak ada. kecil. Nggak ada ya. Ya, tapi agama Kristen atau pengikut Yesus itu lebih jangan banyak. Oh, tempe ada tempe. Nah, jadi itu membuktikan, Pak. Jadi sehingga itu membuktikan bahwa subur, Bapak ya. Dan menumbuhkan nggak ada tempe ya. Oh iya. Kang Chan kok urus sayur Kang Chan. Bapak ini lagi ngomong, Kang Chan gimana sih? Oh, astaga, lupa saya mute. Ini kitab suci lagi dibicarakan. Ya saya ini. Lupa saya mute, lupa. Tuhan Yesus juga berhasil memberikan benih kepada penabur. Nah, siapa penabur itu? Yaitu para rasul, Pak, ya. Seperti Paulus, Petrus, Markus, Matius. Nah, inilah para penabur itu. Nah, dan berhasil. Nah, dari mana tapi kita Paulus lihat kan bukan murid dia, Pak, kan? Paulus kan bukan murid Yesus kan? Yang tadi kan Bapak bilang Yesus berhasil membuat 12 muridnya berani. Kita nggak ikutin Judas ya, Judas nggak ikut. Boleh saya jelaskan itu, Pak, nanti di apa di Yohanes 17 itu nanti boleh kita lihat, Pak. Di Yohanes 17. Ya, karena di sana ada doa Tuhan Yesus, nanti kita dapat nanti di situ itu ya, tentang Paulus kenapa menjadi murid Tuhan Yesus ya. Nah, Nah, jadi kan, di situ Bapak ini kan ya. Sekarang betul Pak. Jadi dari 12 murid itu selain Judas tadinya penakut. Tapi setelah kebangkitan Yesus jadi pemberani, ya kan? Jadi pemberani, ya. Karena mereka menganggap walaupun kita mati di dalam memberitakan Injil, tetapi nanti ada suatu kebangkitan, kehidupan yang kekal. Nah, sehingga mereka berani. Begitu, Bapak. Ya. Jadi dari cerita itu Yesus Tuhan ya. Bentar. Dari cerita yang tadi itu Yesus Tuhan ya. Iya, Tuhan. Ya udah kelar, Tuhan berarti dia tadi kata apa kebenaran manusia dia. Gimana sih kalian nih? Kau itulah otakmu itu belit-belit terus. Astagfirullahaladzim, sudah dibenarkan. Benar ini. Sudah saya benarkan, masih diprotes tadi Pak kebenaran. Sudah dikatakan firman itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Kau kok jadi Tuhan sih? Astagfirullahaladzim. Ya udah, berarti Yesus itu manusia karena sudah jadi manusia gitu ya. Dengerin tuh Pak kebenaran, benar tuh Yesus manusia. Ataupun menjadi mengambil rupa manusia. Kau kok logikamu kok melongon amat sih? Yaudah Pak Dokter, maju lagi dah. Saya nanti ini lagi dah. Sayur. Ganggu dah. Sayur. jadi ketawa. Saya lagi mau dapat main penjelasan ini. Saya lagi mau dapat hikmat dari penjelasan ini. Jadi aku sudah dari kita apa ini kan aku sudah ngerti kalian otak kalian itu sudah ngerti. Gimana sebenarnya kualitas kalian aku sudah mengerti. Ya, saya nggak ada Pak. Saya tanya betul-betul. Saya mau diskusi sama Bapak. Yang ngomong ini. Jadi ada yang pintar, ada yang yang rendah hati. Tapi kalau Cang ini enggak, dia tinggi hati dia nih. Selalu dia lebih pintar semua. Ya, jadi orang sombong ini sebenarnya. Saya nggak ngomong juga dibicarakan, nggak boleh gibah Bapak nih. Nggak boleh saya nggak ngomong ya.
pengetahuannya itu bahwa itu yang benar gitu. Ya, jadi dia nggak Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kebenaran. Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah, Yesus itu Tuhan kan atau manusia yang benar? Astagfirullahaladzim. Ya udah, Pak Dokter pertanyaan maju orang kan? bingung. Pertanyaan orang bingung. Udah dibilang dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa Yesus manusia. itu juru selamat, itu yang benar ya. Oke, Kang Chan sudah selesai ya. Jadi gini Pak, Ya, kalau kan, tidak Juru selamat. Tuh bisa terima. Yesus Jadi, itu juru selamat. saya Dah. kasih tugas dulu Beres. kamu Dah. Kancang. Kamu baca dulu silakan, dari Pak, kitab Pak. Kejadian sampai Wahyu, baru kau nanti mengerti. Itu saling berhubungan itu semua itu. Baik, dari Pak. kitab Siap. Kejadian sampai Wahyu ya. Insya Allah ya Pak ya, nggak janji Ya. ya. Insya Allah ya, Tapi nggak kalau janji kau ya. belum baca itu, kau nggak bakalan susah kau mengerti. Terlebih kalau belum kau serahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, kau Jadi nggak yang bakalan mana nih? mengerti itu. Baca Kejadian sampai Wahyu atau menyerahkan hati yang benar, yang mana yang harus saya lakukan Yang nih? pertama, serahkan dulu hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuh kan rubah lagi Kamu- Bapak ini kan. Kamu mau Bapak rubah terus langsung belajar lah mulai Nggak jelas Kejadian Bapak nih. sampai Wahyu. Nah itu kuncinya. Jadi yang mana? Dia serahkan Iya, dulu. pertama-tama serahkan dulu hatimu kepada Tuhan Yesus, baru kau baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi katanya Yesus manusia tadi. Kok bisa Tuhan Yesus? Bapak sendiri yang bilang tadi. Manusia juga ada Tuhan, Pak. Ya. Ah, Bapak Kalau nih. manusia Sekarang itu manusia ada dikatakan Tuhan. Tuhan, karena dia Allah Susah dikatakan banget Tuhan. buat ngerti Kang Chan, Ya. susah banget. Jadi kamu memang Iya, kamu benar. masih kurang perbendaharaan kata-kata, pengertian belum masih kurang, kamu harus banyak belajar. Ya, Bapak bener nih. Saya memang banyak harus belajar. Iya. Sudah Pak. Bapak dokter aja dah. Ya lanjut Pak. Ya nanti jangan lagi ngomong Toton nanya sayur-sayur. Ya udah. Kuning saya kayak gitu. Oke lah Pak Dokter Saya lah mau dulu nanya. ngomong lah. Kayaknya susah ini. Kayak orang apa ini? Jadi kacang ini kayak orang bebal. Jadi itulah ya. Saya ini tolong jangan diganggu dulu Kang Chan. Sayur-sayur segala macam saya betul-betul saya turun kalau diganggu. Ya kan? Jadi gini, ya kan? Itu dari 12 murid itu tadinya mereka itu kurang keberanian lah. Kita jangan bilang takut ya. Kalau kita bilang takut, mereka ikut Yesus dari Galilea sampai Yerusalem, itu kan bukan tanda-tanda orang takut ya kan. Galilea ke Yerusalem itu perjalanan yang bukan mudah itu. Tapi ketika saat mau penyalipan, di situ datanglah rasa takut. Petrus dan kawan-kawan yang lain ya kan, sampai dibilang sebelum ayam berkokok kau 3 kali akan mengingkariku, kan itu kata Yesus. Nah cuman yang saya masalahkan itu dari 12 itu kan 11 kita nggak hitung lah. Apakah Paulus itu pengganti Judas? Itu Pak saya mau tanya. Itu kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul Pak, pergantian itu. Kalau nggak salah itu Matias ya penggantinya. Berarti Matias. Ya, Berarti coba kita buka dulu, kita apa dulu, pastikan dulu di Saya setuju Kitab dengan Para Bapak. Rasul. Saya setuju. Saya ingat udah Matias penggantinya. Iya, iya. Bukan Iya. Paulus. Nah, berarti Paulus itu bukan murid Yesus. Itu nanti dari apa? Dari pertobatannya Pak. Ketika dia dipanggil, ketika dia memburu-buru mau membinasakan pengikut Yesus, nah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus oleh cahaya ya. Dia melihat dan suara ya. Nah, itu. Dalam perjalanan ke Damsyik itu kan, Ya, perjalanan ke pertobatan Damsyik. Paulus lah. Bisa kita lihat di situ kisahnya. Pak. Di mana ditangkapnya itu? Hah? Orang tua lagi ngomong. Itu ya bisa Allah. kita lihat di dalam pertobatan Paulus. Itu di kisah Para Rasul itu dicatat itu. Pertobatan Paulus. Nah, Ya, jadi ya. kenapa dia masuk di sana? Karena dia bertobat dan mengikut para rasul itu. Jadi dia bergabung dengan para rasul murid Tuhan Yesus, ya. Dan Paulus diterima. Kalau mula-mulanya dia ditolak sebenarnya, ya. Tetapi karena dilihat pertobatannya, sehingga dia diterima oleh para rasul itu. Jadi dia bergabung dengan para rasul dalam penginjilan. Nah, itulah tentang Paulus. Ya. Nah, Berarti supaya ada 13 mengerti, orang. itu bisa dilihat di kitab para rasul, Pak. Ya. Nah, jadi supaya jangan seperti saya menerangkan, Bapak bisa baca sendiri, cari itu kisah para rasul. Bisa, Dengan Pak. perikopnya Cuman, pertobatan cuman Bapak kasih Paulus. ke- Iya. Perikopnya itu ya Pak ya. Iya. Iya. Pertobatan Jadi Paulus.
Berarti Iya. Paulus ini Pak diutus sebagai rasul tambahan itu dikarenakan ajaran Yesus belum lengkap atau macam mana Pak? Nah sebenarnya memang kalau kita lihat dari apanya, memang Paulus ini dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Dilihat dia di dalam hukum Taurat dia pintar karena dia ahli Taurat dia sebenarnya Rasul Paulus ini. Ya. Atau awalnya dia namanya Saulus. Ketika dia bertobat namanya Paulus, ya. Ya, dia Jadi beri nama dilihat dia dia kan. keteguhan hatinya bahwa dia sebenarnya menegakkan hukum apa itu, hukum Musa itu, ya. Dia lihat dan memang Yesus tangkap dia karena dia yang mengerti hukum Taurat. Jadi supaya dia bisa mengajarkan hukum Taurat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang akan menjadi juga yang menjadi murid juga kemudian hari. Jadi sehingga Paulus itu dipakai. Jadi sehingga waktu penginjilan lebih luas pengunjulan Paulus, ya. Artinya boleh dikatakan bahwa Paulus ini adalah untuk menginjili orang-orang pintar, ya. Jadi dipakai dia karena memang dia ahli Taurat dia kan. Nah, dan juga menginjili orang-orang Yahudi itu sebenarnya ini yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi dia memang sudah dari keahliannya itu ahli Taurat, dia sangat dipakai Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitu, Pak. Berarti karena keahlian dia ditugaskan menghapus hukum Taurat gitu ya Pak ya? Bukan Maksudnya, menghapus, sebenarnya bukan menghapus. Nah, jadi tentang hukum Taurat, kenapa tidak berlaku? Sebenarnya begini, Pak. Tapi memang manusia salah mengerti, ya. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus, itu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang berada di bawah hukum Taurat? Yaitu orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sehingga orang itu masih kuadrat manusianya itu, atau dia belum dipimpin oleh Roh Allah manusia itu, sehingga dia masih berada di bawah hukum Taurat. Tetapi setiap orang yang sudah berserah diri kepada Yesus, karena Yesuslah yang bisa, artinya mengutus Roh Kudus itu kepada setiap orang. Jadi setiap orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, karena sudah Roh Allah itu sendiri yang memimpin. Nah, itu Bapak. Jadi sebenarnya itu makanya Yesus mengatakan satu titik, satu nokta pun daripada hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan, tetapi terus berlaku sampai dunia ini ada. Ya. Sampai dunia ini berakhir. Nah, cuma orang salah pengertian, ya, sehingga dipelesetkan. Nah, itu makanya dikatakan oleh Petrus bahwa yang dituliskan Paulus ini bisa dipelesetkan, diputarbalikkan untuk dalam nyatanya memang benar kan? Nah, itu makanya dikatakan Rasul Paulus ini adalah dia yang mentuhankan Yesus. Ya, padahal sebenarnya dari mulanya juga sebelum Paulus menjadi Kristen, ya, di Matius sudah dikatakan bahwa telah lahir bagimu Yesus Tuhan, ya kan? Malaikat juga sudah sebutkan. Nah, jadi cuman teman-teman kita seberang dipelesetkan lah, karena ke Paulus ini. Pak, kalau Tuhan kenapa harus mentuhankan lagi, Pak? Kalau udah tahu, Pak, kalau udah tahu itu Tuhan, kenapa harus mentuhankan lagi? Kau udah tahu itu Tuhan. Udah dengar. Itu makanya Yesus itu kuadratnya ada dua, Pak. Sebagai manusia, sebagai Allah. Sebagai manusia dia memanggil Bapaknya itu Allah, ya. Sebagai Allah dia memanggil Bapaknya itu Bapa. Jadi kuadratnya apa kudratnya, Pak? Kuadratnya apa kudratnya? Bapak-bapak maksudnya, Pak Dokter, Kang Chan, maksudnya Yesus itu bapak-bapak. manusia. Bapak-bapak maksudnya. Apa? Berarti Yesus itu manusia dan Allah, bukan firman ya. Tadi yang ngomong Yesus firman salah tuh tadi. Udah. Iya, di Cuma dalam kodrat Yesus itu manusia dan Allah. Dah. Firman itu adalah Allah, ya kan? Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu juga Allah. 3 kodrat kalau kayak gitu, Pak. Bapak. Kok 3 kodrat? Jadi berapa kodrat Yesus itu sebetulnya sih? Yesus manusia dan Allah. Dia nggak ngerti kodrat, akhi. Hakikat.
Coba hakikat. Jadi berapa hakikat Yesus itu? Dengar, Dia manusia. sebagai manusia, Betul, Pak, sebagai ya? manusia, ya. Oke, saya ikutin dulu. Sebagai keinginan. manusia. Sebagai manusia, hakikatnya teladan. Ya. Dengan saya. Nah, sebagai Allah, Teladan. hakikatnya Fungsi dia berarti. memberikan firman. Sebagai Allah dia memberikan firman. Iya. Terus ada lagi nggak? Sebagai firman Kok ditanya lagi? Kon Sebagai firman? dua hakikatnya gimana? Nambah-nambah lagi. Oh enggak, pertanyaan. makanya Pak Dokter nggak boleh begitu. Yesus itu tidak pernah sebagai firman. Dia hanya nggak boleh bilang sebagai firman, nggak ada lagi. Yesus itu Nggak ada, sebagai Om. manusia, fungsi apa Kan tadi? yang tadi Hakikatnya bilang teladan. 33. Sebagai Allah, Pak Mertua yang bilang, saya ngikutin Pak Mertua. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Tiga Pak Mertua. Sebagai Yesus Kang itu Chan, sebagai Gimana apa Pak Dokter nih? Nggak boleh nambah. Jangan rame kayak pasar malam. Gimana lagi? Yesus Iya, itu Pak Dokter. sebagai manusia, hakikatnya teladan. Ya. Sebagai manusia, hakikatnya teladan. Hakikatnya teladan. Siap. Nah, Yesus Terus? atau sebagai nabi, ya, atau sebagai nabi. Sebagai nabi, Nah, ya. Yesus itu Mantap juga karena nih, dia betul. firman yang menjadi manusia, hakikatnya adalah Dia Allah. firman. Ya, hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Allah, ya. Berarti Yesus itu sebagai manusia dan sebagai firman ya. Gak ngerti-ngerti, capek. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Pasang Rabbi. lagi, Yesus pasang sebagai lagi. manusia. Ya. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Ya udah. Pendengaranmu Yesus pasang itu supaya kau mengerti. Ini kuncinya. baik. Yesus baik. Gimana Kalau kunci? kamu Menarik nih ada kuncinya menyerahkan nih. hatimu kepada Tuhan Yesus, kamu nggak bakal ngerti-ngerti, nentang terus ini sampai seperti ini, sampai kapanpun. Saya yakin. Kok tentang sih? Mau Iya. Pak Dokter lanjut lagi Pak Dokter. Saya difitnah terus dari tadi. itu. Fitnah Jadi kan, terus Pak, saya nggak enak sih. Kedengar sama anak saya gimana? Kang Cen Bapak difitnah terus man Pak mertua nih. Lanjut Pak Dokter. Ya kenyataan. Udah Yesus itu manusia. Langsung saya ngomong, ditanya-tanya lagi, ya kan? Nggak nyimak-nyimak. Ya. Tadi saya nyimak. Yesus bilang Ulang Pak manusia. Mertua, ulang. Kita nyimak, ulang. Coba kita nyimak. Atau Coba ulang gimana? berupa manusia, firman. Pak Mertua, boleh nggak saya request pelan-pelan bicaranya? Saya tulis ini pelan-pelan ya. Saya tulis nih. Ulangi lagi. Nah. Firman menjadi manusia. Tulis, ya Allah. Tulislah. Firman menjadi manusia. Terus Oke. Nah, firman itu menjadi manusia. Sebagai manusia dia tugasnya Sebagai adalah manusia. sebagai teladan. sebagai teladan. Nah. Mantap. Titik. Terus Firman itu menjadi manusia. Nah, jadi dia sebagai udah firman. tadi di atas. Nah, firman. Jadi kenapa dia disebut firman Yesus itu? Karena segala gerak Kenapa disebut firman? Segala gerak geriknya, perbuatannya, tindakannya, bahwa itu menunjukkan bahwa dia Kalau adalah nyatet-nyatet aja Allah. jangan ngomong, Kang Chan. Ya, Iya. Kalau Kang Chan adalah sampai nyatet, Sekan- ngomong kenapa ganggu dis- Pak Mertua. ya. Kenapa disebut firman? Karena segala gerak-geriknya. Karena segala gerik-geriknya apa? Itu semua adalah menunjukkan isi hati Allah. Karena segala geriknya menunjukkan isi hati Allah. Oh gitu Iya. Pak Dokter. Iya. Jadi sebagai Jadi dia- firman. Iya. Jadi sebagai yang firman, menjadi manusia ini sumbernya isi hatinya Allah, Kang Chan. Iya, benar. Iya kan? Oh gitu. Iya iya. Hati kita itu kita serahkan kepada hati Allah, gitu maksudnya. Iya. Berarti Yesus itu dia manusia dan dia isi hati Tuhan gitu ya? Iya. Betul. Jadi tadi kan Mantap Pak Mertua Bapak ini. bilang, serahkan hati kita Mantap bulat-bulat. ini. Ya kan? Iya, berarti kalau mantap. menurut isi hati Pak Mertua- Pak Mertua. Ya ada. Menurut Pak Mertua, serahkan hati bulat-bulat itu berarti tidak ada konsep surat hati.
Kalau ada yang bilang surat hati dalam Kristen, Bukan. Maksud Pak Mertua begini. Segala gerak-gerik Yesus itu adalah isi hati Tuhan. Nah, ini benar-benar nih bagus. Menunjukkan Segala gerak-gerik Yesus ini semuanya menunjukkan isi hati Tuhan. Bahwa begitulah hati Tuhan itu terhadap umatnya manusia. Ya. Mantap nih Pak Mertua, mantap, bagus. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Dah, jadi nggak ada ya Yesus itu Tuhan ya. bukan Yesus itu tuh kan tadi kan Yesus sudah katakan, aku dan Bapa satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya semua gerak-gerik dia itu adalah gerak-gerik Bapa. Iya. Ya kan, benar. kemauan hati Bapa, dia itu cuman media aja. Iya. Nah, gitu Kang Chan. Aduh, Kang jelasin Kang Chan. Makanya kalau orang lagi jelasin itu jangan dipotong-potong, denger dulu baru ngomong. Setelah selesai orang ngomong. Ya kan, apalagi orang tua Pak Mertua ini kan kalau diganggu-ganggu ngomongnya dia bingung mau ngomong balik, ngulang dari awal, namanya udah tuaannya gitu. Sebenarnya sih nggak bingung Pak, tapi hati itu gimana sih? Kita ngomong dihambat gitu. Nggak enak gitu aja. Nggak bulat hati itu. Jadi Pak, gimana kalau tadi kan Bapak katakan untuk mendapatkan, ya bilanglah kejelasan itu kita butuh menyerahkan hati kita bulat-bulat kepada Iya. Yesus kan. Iya. Yang mana Yesus itu adalah teladan ya, uswa ya. Iya. Uswa atau uswatun Iya. hasanah lah, teladan kebaikan, ya kan? Iya. Maka itu adalah konsep dia ketika dia hakikatnya seorang nabi. Ya kan? Iya. Tapi Iya. dalam kenabiannya itu ya, dia itu mewakili segala kehendak hati Tuhan. Iya, benar. Kan gitu kan? Iya. Kehendak hati Tuhan itulah terwujud dalam semua gerak-gerik dia. Ya kan? Apakah ketika dia disalib itu kan bukan kehendak hati dia, Pak, kan? Sebenarnya itu sudah udah tahu dia dari awal, tapi dia merasa ngeri menghadapi kemanusiaannya, ngeri ya kemanusiaan. Nah, makanya ini yang mau diklarifikasi nih Bang Mertua. Apakah Yesus ini harus diselamatkan atau memang harus dieksekusi? Maksudnya tahu saya kehendak Tuhan dieksekusi atau bagaimana? Sebenarnya Dieksekusi, yang memaksakan maksudnya harus dibunuh. dieksekusi adalah kehendak orang Yahudi, Bapak. Karena mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, ya kan? Yang persoalannya itu. Ya, terhadap orang Yahudi karena menyebutkan dia anak Allah. Kalau dia anak Allah berarti dia adalah memang satu gen dengan Allah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang nama lagi ada anak Allah. Aduh, Nama lagi jadi 5. kacau lah kita. Allah, anak Allah. Itu istilah, Aduh, gimana? Bapak. Istilah. Oh, istilah. Jadi- bilang dong dari tadi istilah Bapak gitu. Kang Chan ini harus pakai logikanya agak benar dikit gitu. Jangan kayak logika mau ngapa gitu, nyela-nyela gitu. Oh ya. Jadi gini, Susah, Yesus saya itu susah. anak Allah. Yesus itu anak Allah, berarti Yesus bukan Allah. Betul tidak? Karena kan dia anaknya. Masa anak Allah adalah Allah? Saya pertanyaan dulu. Tahu manusia, ya kan? Anakmu manusia, enggak? Benar, saya manusia. Manusia, itulah, benar. Yesus itu pun begitu. Karena bapaknya Allah, dia Oh juga jadi Allah. iya, benar ya, benar juga. Jadi ketika saya benar-benar juga ya, saya kan manusia, anak saya juga manusia. Ada berapa manusia di situ? Saya dengan anak saya dua bagus. Yesus anak Allah. Karena Yesus anak Allah, dia adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Nah, tanyalah sama Allah. Karena Yesus berkata, karena Yesus yang mengatakan demikian. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kang Chan manusia. Kang Chan punya anak Kang Chan manusia. Saya duduk-duduk sekarang dengan anak saya. Ada berapa manusia di situ? Ada 2. Betul nggak Pak Dokter? Pak Mertua. Yesus anak Allah. Oke. Berarti ada berapa Allah di situ? Jadi begini, Bapak, ya. Jadi Aduh, memang jadi begini. Saya merinding kalau saya ada kata jadi begini.
agak ngelantur dia apanya, pemikiranmu itu agak ngelantur. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya gini, kita sharing ini sebenarnya analogi saya anak keinginanmu manusia. hanya untuk mencela gitu, ya itu kelihatan. Jadi tidak mau mendengarkan. Allahu Akbar, mana ya. ada kita mencela Pak, nggak Jadi boleh begini, Pak mencela itu Pak. Iya, memang iya itu nyata karena semua ayat-ayat yang kau comot itu ayat-ayat Alkitab kau celah gitu. Mencela. Itu kelihatan. Hah? Iya. Jadi Ayat-ayat Alkitab mencela siapa? Ayat-ayat Alkitab. kamu Ya Allah, yang ya Rasul mencelanya. Bapak. Kamu yang mencela. Di ayat Alkitab sekarang yuk. Iya. Ayat Alkitab yang mencela atau saya yang mencela nih? Kamu yang mencela ayat Alkitab. Bapak nih itu. bener ah. Iya. Saya perhatikan itu. Selama kau Aduh bener ini sharing-sharing kacau ini kau kacau sering itu. kacau nih. Nah jadi dengar dulu ya, dengar dulu. Jadi Yesus itu jadi Silakan. berapa Allah? Jadi seperti begini Bapak dipasang ya. telinga gitu ya. Itu dia menjadi manusia. Kan saya bilang tadi kan menjadi manusia teladan. Ya. Menjadi dia manusia teladan. Nah, itu makanya Sekarang manusia lagi. Tadi Tuhan anak Allah, sekarang manusia. Bapak mencari itu manusia lagi. Aduh, Bapak nih ah. kan saya Gimana Bapak nih ah? itu dua. Jadi apa sih sebetulnya nih ah? Kau nggak ngerti-ngerti dari tadi udah diajarin kau juga ngerti-ngerti. Natur Yesus itu dua, sebagai manusia, sebagai Allah. Gimana sih? Oh iya saya lupa tadi. Berarti Yesus itu cuman anak manusia dan Allah. Iya, tadi siapa yang ngomong Yesus Firman? Kau Oh, dasar kau, salah kau. ingatanmu itu lemah sekali. Ingatanmu Iya, Mak. lemah. Iya, Orang tadi udah saya bilang nulis, makanya naturnya saya nulis. dua. Gimana sih? Tadi coba tadi yang mengatakan Yesus Firman siapa di sini? Dasar kau ini. Saya lupa siapa yang tadi ngomong Yesus Firman. Yesus itu manusia dan Allah. Udah. Salah tuh yang Maksudnya itu firman Yesus Firman. Salah Pak ya. Aduh, susah ini Kang Chan ini. Bingung saya. Kalau murid ini sepertinya seperti kalau murid Tuhan Yesus ini Judas ini apa ini? Tergolong Judas. Ya memang mirip Yang Judas. lain. Mau Bang Martua. mau Markus pula. Judas nggak bisa. Tega sekali kok. Tega sekali saya sama aku Pak Martua. Kayaknya dia masuk golongan Judas. Arab Matius. Masuk sinoptik Injil. Sorry lah. Judas. Jadi dia kenapa saya bilang Judas? Dia masuk forum ini hanya ngambil koin gitu tujuannya. Jadi dia goreng-goreng firman supaya gak mau ngambil perhatian orang. Jadi banyaklah yang dukung dia kan. Nah sepertinya motivasi Kang Chan ini seperti itu. Nah itu. Jadi kalau nggak digoreng-goreng nanti orang nggak seru gitu. Saya koreksi Bang Martua. Yang Bang Martua katakan itu bukan Bapak sudah bilang saya Judas tapi motivasi masih ngira-ngira. Bapak ini itu gimana sih? makanya saya bilang kau Bukan digolongkan sepertinya. Judas gitu. Jadi hanya untuk cari koin, cari duit gitu. Ya Allah, Judas sekali memang. Apa tadi kebenaran, mau ngomong apa kebenaran? Lanjut. Yang bilang Bang Martua tadi salah, bukan sepertinya. Memang seperti itu Kang Canin, dia seperti Yudas memang, bukan sepertinya. Memang udah seperti itu ya Kang Can ya. Oh iya. Iya. Ya itulah. Sekarang apa namanya, gara-gara 30 Yang layak disalib itu kan ya Kang Chan yang Yudas atau Pak Martua yang benar? Yang layak disalib siapa? Kang Chan. Kau kayaknya diajak ngomong susah kau. Bukan, kalau saya Yudas, yang nggak benar, yang layak disalib itu saya atau memang Pak kau Martua? selalu goreng-goreng percakapan gitu, nggak mencari kebenaran gitu. Enggak. Susah kau. Dia- Dijawab pun susah, nggak dijawab kau ya udah ngomong sendiri kau gitu aja. Ya namanya. Soalnya kau Judas, goreng-goreng masa- apa gitu, goreng-goreng masalah supaya agak hangat gitu. Jadi supaya koin pun banyak mengalir sama kau. Kayaknya begitu. Judas lah. Ya Judas lah. Prinsip. Untuk 30 keping uang perak aja dia. Iya. Sanggup dia khianatin ya. Orang yang udah dia lihat mukjizatnya, Yesus bisa keluarkan uang emas dari ikan emas, ya kan? Yesus bisa jalan di atas air. Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang buta dari lahir, orang pincang dari lahir, orang penyakit kusta,
legion, ya, orang yang kemasukan satu legion iblis, dikeluarkan, dipindahkan ke babi, dia lihat semuanya, ya kan? Iya. Tapi bisa dia berkhianat sama Yesus gara-gara 30 keping uang perak. Apa sebenarnya motivasi Judas ini? Itu jadi pertanyaan sama saya, Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak apa motivasi Judas sehingga dia berkhianat pada Yesus? Apa kira-kira penyebabnya? Karena nggak mungkin ya kalau kita lah nih ya, saya anggaplah Bapak lah atau saya lah. Kita ada di dalam 12 murid baginda Yesus Christ alaihissalam. Kita lihat semua apa yang dibuat Yesus itu ya. Akhlaknya nggak usah kita pertanyakan lagi. Akhlaknya itu udah akhlak terbaik lah ya. Namanya teladan ya kan. Lalu sikapnya, tutur katanya ya kan. Dia itu cuma kalau marah pun dia hikmah. Seperti dia katakan pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga daripada kalian. Itu untuk mengkritik orang-orang Farisi. Itu kan kata-kata hikmah artinya. Iya. Dalam marahnya aja ada hikmah itu kan. Tapi kenapa bisa Judas khianati dia, Pak? Kira-kira analisa Bapak apa? Kang Chan tolong ya mute, saya mau dengar ini, jangan diganggu, tolong jangan ada nanti lagi ngomong interupsi. Ya, tolong Pak jelaskan apa analisa Bapak kira-kira yang menjadi penyebab utama Judas itu berkhianat pada Yesus? Apa? Jadi sebenarnya begini, itu Bapak apa tadi, Pak Muhammad tadi udah singgung itu sebenarnya. Jadi memang karena Judas itu melihat dia Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi dan Judas itu mempunyai hati untuk memperoleh uang banyak. Ya, karena dia adalah seorang bendahara, dia ingin dia. Jadi kalaupun nanti kejual Yesus itu mau dibunuh orang, dia nggak bakalan mati karena dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, kira-kira gitu pikiran Judas ya. Nah, sehingga ketika orang Farisi mempengaruhi Judas supaya bisa bertemu langsung dengan Yesus, supaya ditangkap ya. Nah, sehingga Judas ini merelakan dirinya, sehingga dia karena dia cinta uang ya, dia terimalah uang itu dan diberitahulah, ditunjuklah dia ketika Yesus berdoa ya, dibawalah ke sana, ditunjuk itulah dia. Nah, jadi sebenarnya kira-kira begitulah pikiran Judas itu. Karena bagaimanapun Yesus ini diapain pun nanti tidak akan meninggal atau mati karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nah, tetapi setelah Yesus mau disalib, disiksa, dia mulai juga ada keraguan dalam dia. Nah, sehingga dia bunuh diri. Ya. Nah, bunuh diri itu jatuhlah dia, digantung diri, jatuh dia, terbelahlah perutnya. Nah, itu. Jadi kira-kira begitu, Pak. Itulah menurut saya sepintas pikiran daripada Judas, kira-kira begitu. Oke, makasih. Nah, kalau saya lihatnya kan Pak, dari 12 murid Yesus ini cuman dia yang bukan orang Galilea. Artinya cuman dia yang datang dari Kariot. Dia dari Kariot, kan dia Iskariot, ya kan? Jadi 11 yang lain itu kan satu kampung sama Yesus itu. Kalau boleh kita umpamakan lah dia dari ini, saya umpamakan ini supaya mudah. Ya, kalau dia dari sisi Danau Toba sana, ya, karena di Galilea itu juga ada danau, ya kan? Dan orang-orang Galilea itu nelayan, petani, ya, tukang kayu. Tukang kayunya itu pun pada hakikatnya bukan tukang perabot semua, tukang kayu buat sampan, buat perahu, ya kan? Nah, jadi 11 murid Yesus itu, ya, kecuali Judas itu semuanya orang Galilea. Ya kan? Jadi kalau kita tengok dari turunan anak Zebulon dan Naftali itu kan dari anak-anak Yakub. Nah, cuman Judas ini yang dari Kariat itu dia berarti Bani Yehuda, ya kan? Sedangkan Yesus kan bukan Bani Yehuda, Pak. Jadi kira-kira kalau saya mau bicarakan ini secara sejarah silsilah dan keturunannya Yesus, apa nggak mungkin itu, Pak? Karena faktor sukuisme atau fanatisme suku. Ini kok kabar buruk semua dari tadi ya? Judas mati, Yesus mati, dibunuh diri. Kok kabar buruk semua ya? Mana nih ya? Kemarin kata orang Kristen bilang kabar baik. Ternyata Bapak Martua bilang kabar buruk. Ini. Apa sih kata Kang Chan ini? Kemarin ada orang Kristen bilang kepada saya bahwa ini adalah kabar baik. Tapi Pak Martua mengatakan Yesus mati,
dihianati, Yudas mati, bunuh diri. Kabar buruk semua yang dijalankan oleh Pak Mertua. Gimana ceritanya? Saya jadi bingung ini kalau lihat. Jadi itulah pasang telingamu baik-baik. Jadi Astagfirullahaladzim, dari tadi saya menyimak. Tadi makanya saya bisa respon. Itu adalah pengkhianatan Judas, ya. Tapi Yesus datang ke dunia adalah membawa kabar baik, dan itulah yang disampaikan Pak umat Mertua. Kristen. Pak Dengar Mertua, dulu. saya nanya ke Pak Dengar Mertua. dulu. Yesus Kau belum mati Kau orang ngomong kau Yesus nyorotos mati. terus. Hei, Oh iya silakan. Iya, maaf ya. kau Saya mute menghambat ya. orang ngomong terus kau. Pertanyaan saya begini. Yesus Pertanyaan datang saya, ke Yesus dunia itu mati. adalah untuk menyampaikan kabar baik. Dengar. Ya. Oh gitu. Iya. Itulah kabar baik Oh itu. iya. Baru masuk itulah sekarang. yang para murid sampaikan kabar baik itu, bahwa Yesus datang ke dunia untuk apa? menyelamatkan dunia, untuk mengampuni dosa-dosa dunia. Dengan cara? Ya, dengan cara bahwa dia memikul semua dosa manusia itu di kayu salib. Ya, jadi karena dialah yang dapat, karena dia Tuhan, dia yang dapat memikul dan membuang apa itu dosa itu. Ya, karena dia Allah, itulah sebagai bukti. Udah. Ya. Jadi yang mati itu Allah. Sehingga dialah yang menyelamatkan umatnya. Jadi itu sehingga. Bagi orang yang mau mengikut bagus. Yesus. Tetapi bagi orang yang tidak mengikut Yesus, tidak akan diampuni dosanya. Ya. Supaya tahu kamu. Yesus mati. Jadi Buat itu Pak Mertua makanya kabar. Yesus Sebentar. mengatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran dan hidup. Jadi semua adalah harus siap. melalui Yesus, ya. Karena dia sudah ditugaskan Melalui ke dunia, Yesus, sudah diutus ke dunia, dia sebagai firman diutus ke dunia, ya. Dan mengambil rupa manusia supaya bisa berbicara hati ke hati dengan para muridnya. Udah tadi ulang-ulang itu dari tadi. Jadi kalau ada Ambil rupa Tuhan yang manusia. lain selain yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, itu bukan Allah, itu adalah Allah palsu, ya. Itulah kabar baik itu. Tapi Yesus mengatakan Bapaknya Tuhan dia. Sebagai manusia dia, kau lemot kali. Sebagai manusia dia mengatakan sebagai bahwa Bapaknya itu Allah. Iya. Ya, gimana sih Sebagai kamu manusia dari tadi? Yesus mengatakan Kau kayak si bolot, gini, Pak Mertua, yang saya tanyakan begini, Pak Mertua. Kayak si bolot kau. Si Bolot. Iya. Si Bolot nggak bisa dengar, saya nyambung diskusinya. Gini, Pak Mertua, yang saya ingin tanyakan, Yesus mati itu bagi Pak Mertua ini kebenaran, tapi kau nolak. Udah ngomong sendiri aja kau di situ kayak. Udah. Kang Chan nggak. Pak Dokter nggak boleh nolak. Pak Mertua kita hargai, harus diterima Pak Mertua. Bagi Pak Mertua, Yesus mati itu kabar baik atau kabar buruk? Itu kebaikan Tuhan Pak Mertua mati, kabar baik, kabar buruk. Baik, karena dia bangkit lagi. Baik kan dasar. Iya, itulah kebaikan Allah. Tuhannya mati baik ya, kabar baik ya. Kebaikan Allah, walaupun dia sebagai manusia mau rela mati, itulah menunjukkan kebaikan Allah. Nggak ngerti-ngerti kamu. Ya, kalau Pak Mertua dapat kabar, anaknya mati, itu kabar baik, kabar buruk. Anak Pak Mertua mati. Kalau Misal ini ya, misal aja. Itu ya suatu apa? Duka cita. Tetapi bagi Allah itu adalah suatu sukacita. Sekarang Yesus bukan manusia. Karena sukacitanya supaya manusia itu boleh diselamatkan. Dia memberikan nyawanya kepada manusia, ya. Tahu? Itu makanya jadi Yesus mati sebagai manusia itu kabar manusia. Dengar dulu, bahwa Allah itu bukan seperti manusia. Nah, kalau ini otakmu ini kan dia bilang manusia. Ya. Dia sendiri bilang Allah bukan seperti manusia. Tadi bilang Yesus Bang Chan, tuh kan dengarkan Allah bukan seperti manusia. Nah di sinilah otakmu itu nggak bisa sinkron gitu, nggak bisa menerima. Karena udah belit dulu otakmu. Astagfirullahaladzim. Misalnya Pak Dokter. Gimana Pak Dokternya? Nggak boleh putus-putus. Pak Dokter nih. Bukan, itu udah Judas, Bolot, mau kayak mana lagi orang coba?
Aduh, nasib Kang Chan lah. Ya kan? Nah, Judas saja nggak Masih boleh. pagi nih udah sebut Judas, disebut bolot lagi oleh Pak Mertua. Ah, gimana ceritanya kita ini ya? Hidup berat seperti ini. Mana Itu kalau ceritanya Pak Mertua nih? kalau digabungin Jadi supaya saya penjara tidak ini- menjadi Yudas, supaya saya tidak menjadi Yudas dan supaya saya tidak menjadi bolot, saya harus meyakini Yesus sebagai apa? Harus bertobat dulu. Obat. Bertobat, ya. Dengan cara meyakini Yesus sebagai apa, Pak? Ya dia sebagai Lo kan bingung kan? Pak Mertua juga bingung kan? bukan bingung. Ya Lama itu tadi jawabnya. kita udah bahas Lama jawabnya. yang diutus Kalau lama jawab Allah, berarti yang bingung. diutus Allah sebagai dia firman. Tuh, kan udah. Loh, Ya udah, saya apa sudah meyakini Yesus itu yang jadi diutus. apalagi yang mau dibahas. Jadi dia yang Kenapa diutus Bapak suruh saya Allah. tobat? Dia diutus Allah adalah firman. Ya. Sudah. Kalau kita mendengarkan sekarang jadi Allah firman harus lagi. mendengarkan firman Allah. Dengar dulu. Kita mendengarkan Allah, kita harus mendengarkan firman-Nya. Karena Allah itu tidak Setuju. kelihatan, ya. Jadi kita yang dengar adalah firman-Nya, ya. Itu makanya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, sama seperti Bapak ini sekarang, karena Bapak telah mendengarkan perkataan saya, berarti Bapak sudah seakan-akan melihat saya, ya, yang berbicara ini. Yang disuruh dengerin Bapak atau Yesus nih? Seperti itulah. Bapak nih nggak nyambung kalau ngomong apa Mertua. Udah. Tadi Bapak bilang suruh mendengarkan Yesus. Ya, Sekarang karena- Bapak bilang mendengarkan karena Bapak. kau pura-pura nggak mengerti, jadi begitu, ya. Saya rasa dia Berarti ceritanya Saya lagi yang disalahkan. ceritanya penyaliban ini Nah, itu. kabar baik ya. Kabar Artinya. baik itu. Kabar baik, Pastor Po. Duh, kan? saya jelaskan Tuhan yang mati ya, kabar untuk baik. semuanya ya. Ya. Jangan Kejam Kebaikannya Bapak karena benar-benar. dia hidup lagi. Kejam Naik ke Bapak ini. surga. Iya. Tapi memang Seakan-akan- ini Yesus Pak Bartua, tapi memang Yesus ini harus dieksekusi memang atau memang harus diselamatkan? Bagaimana? Yesus ini harus mengatakan, dia harus "Tak dibunuh seorang pun atau yang harus dapat diselamatkan? mengambil nyawaku, aku sendiri yang memberikannya." Ya. Oh, Itu bunuh yang Yesus diri, katakan. bundir ceritanya bundir dia. Jadi Oh. dia bukan untuk diselamatkan, bahwa dia adalah juru selamat. Oh, Ya. Bukan bunuh kalau diri. dia kalau dia menyerahkan Begitulah nyawanya cara berarti bundir, Allah, Pak ya, Dokter. begitulah Bundir. cara Allah, ya. Dia menjadi manusia, seakan-akan dia bisa dibinasakan oleh manusia, seakan-akan bisa, ya, karena dia mau disalib. Sebenarnya waktu dia disalib, bukan tidak bisa dia mengutus tenteranya dari langit untuk membinasakan orang yang menyalibkan. Tetapi kalau nanti dibikin begitu, dia nggak bakalan mendapat nama juru selamat. Ya, karena dia membinasakan. Tetapi dia rela Juru celaka. dibunuh. Juru Dia celaka rela ya, karena celaka. dibinasakan. Juru celaka. Ya. Ya, dia rela dibinasakan. Tetapi dia hidup lagi. Iya. Tapi Nah, kenapa dia suruh muridnya suruh berjaga-jaga? Ya harus berjaga-jaga lah, Bapak pun harus berjaga-jaga kalau sudah bertobat. Ya, Masa mungkin Tuhan perlu dijaga? karena Bapak Bapaknya belum nenek aja. bertobat, berarti Bapak belum nggak perlu berjaga-jaga. Setiap Nah, maksudnya orang yang gini loh. bertobat, dengar Ini muridnya juga setiap kenapa orang dia yang bertobat harus nurut? berjaga-jaga supaya apa? Itu Supaya kan- jangan itu jatuh kan ke dalam dosa. kemanusiaannya. Aduh, Oh. ini inspirasi nih. Gak ada Roh Kudus. Iya. Itu kemanusiaannya dalam rasa takut. Itu yang saya heran sih itu Pak Dokter, kenapa muridnya harus berjaga-jaga? Host nih Tuhan nggak kok ngerti dari tadi. dijaga? Bolot. Sama Kang Gak ngerti Chan host dari juga. tadi, turunkan lah hostnya. Gak ngerti dari tadi apa sih? Iya kan? Nah, ya dia suruh berjaga-jaga, dia berdoa di Getsemani, itu kemanusiaannya semua. Ya kan? Sebagai teladan. Iya. Iya, kemanusiaan sebagai teladan. Iya. Sebagai teladan dia menunjukkan berdoalah kalau susah. Ya kan? Iya. Sebagai teladan juga dia menunjukkan ya kan keringatnya keluar seperti darah. Kalau takut pun Iya. berkeringat keluar seperti darah. Iya. Ya apa-apa juga. Ya kan? Itu sebagai manusianya. Tapi Iya, sebagai iya, iya, ilahi iya. ya. Kenapa Pak Mertua harus ngarang-ngarang? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa harus ngarang-ngarang? Ceritanya harus dikarang-karang Apa yang sendiri. Kenapa? sekarang? Memang gitu peristiwanya. Kita biar semua itu. Apa yang sekarang?
Apa? Kau nggak ada lagi kau ngarang aku. kau bilang. Tapi Pak Martua, tapi Pak Martua setuju tidak dengan itu eksekusi berencana itu? Setuju tidak? Eksekusi aja Maksudnya? kok ada kata berencana di situ. Iya. Kok ada harus setuju di sana? Kan ada proses kalau kita berencana yang toh? Mencela yang mengapa itulah yang Buktikan itu berencana. membunuh itu. Oh, jadi yang merencanakan sebenarnya siapa itu? Ya iblis. Oh, iya. Andai kata kalau tidak iblis, proses penyaliban tidak terjadi. Iya. Oh, iya. Berarti di balik semua rencana ini iblis berjasa, Pak Martua. Oh enggak. Itu menunjukkan Ngarang-ngarang kan? bukan berjasa. Jadi itulah. Jadi kamu itulah apanya, kau harus cuci otak dulu ya. Cuci otak, buang dulu Yang ada cuci darah, mana ada cuci otak. Kalau boleh cuci darah, kalau mau. Kan kalau bukan karena iblis, Yesus tidak disalib. Penebusan dosa tidak terjadi. Jadi itulah. Gimana? Itulah ceritanya, dramanya ya, bahwa hidup di dalam Tuhan. Drama kan bisa bilang apa kan? Jangan bilang drama kan? Bahwa jangan bilang kita ini hidup drama, ini di kita dalam suci, tolong. mengikuti Tuhan itu. Ya. Tolong Pak Martua, stop dulu. Jangan bilang ini drama. Ini kitab suci, jangan dibilang drama. Saya nggak suka. Nggak boleh protes Pak Mertua, benar Yang itu. saya maksud drama manusia, ya. Drama manusia itu diterangkan di dalam Alkitab bahwa manusia itu punya drama, tetapi kalau Tuhan itu tidak mempunyai drama di situ, ya. Ya. Jadi yang saya maksud itulah drama manusia itu, dikirain dia bisa membinasakan Yesus itu dan mati selamanya. Ya. Nah, itu. Dia dia pikir disingkirkan, tetapi tidak. Yesus itu bangkit lagi dari antara orang mati, ya. Dan setelah bangkit, dia menyertai para murid-muridnya 40 hari, ya, di dunia. Dia Berarti Pak Martua ini ceritanya setuju? Kau kayak framing kau setuju? Enggak. Ini saya bertanya ini Pak Martua. Setuju atau tidak di situ? Enggak, ini saya tanya ini menurut Pak Martua, apakah Pak Martua setuju kalau proses itu harus dilakukan? Kalau saya setuju, nanti saya jadi orang jahat. Nah, kalau dilanjutkan. Nah, makanya di situ yang saya bingung. Nah, itu yang saya lawan. Jadi kau iblis kamu, saya juga mau saya lawan kamu. Ya, nah itu makanya Pak Dokter. Si inspirasi yang membuat drama semua ini. Udah ada iblis, ada jelas, ada bolot. Saya nggak ngerti. Kau juga iya, termasuk juga kau kayak kancan kau bolot kau kalau begitu. Nggak ngerti. Kok saya lagi kena? Kalau sebentar lagi, sebentar lagi, lebih parah dari kancan. Udah diajarkan juga ini, gimana? Itulah kebolotanmu. Tapi kan tidak salah, saya nanya, kira-kira Pak Martua ini apakah setuju? Pertanyaannya. Oh, diganti ya. Ya oke. Oh, stagnan iya. Andai kata gini, tentara Romawi bilang gini, Pak Martua, kamu aja yang eksekusi. Pak Martua mau enggak? Kau gila kau. Aku lagi kau tawar-tawarkan kayak gitu. Enggak mau. Bapak ini sedang bicara dengan iblis, dengan bolot, dengan orang gila. Bapak ini goda-goda manusia bicara dengan itu, Pak. Bapak ini ada aja. Oh, iblis begitulah. Goda-goda manusia supaya berbuat jahat. Gitu. Kan sudah setuju untuk dieksekusi Pak Martua. Kau memang kan menyerahkan dirinya artinya sudah disetujui kan untuk dieksekusi kan gitu. Jadi kau juga buka gitunya. hanya cari duit, ya. Pak Inspirasi juga buka ruminya hanya cari duit. Cemananya ini Pak Dokter? Kau putar-putar omongan itu supaya banyak apa? Ya memang pengunjungmu di sini banyak ini, 800 hampir 900. Jadi mau kau kelola supaya banyak, apalagi nanti ngirim-ngirim apa sama kamu, koin gitu kan. Kalau menurut saya, pemirsa ini nggak usah kirim-kirim poin, ya.
Nggak Berarti usah dia itu. Judas juga, Pak. Dia Judas Nah. apa? Yang mana, Bapak? Yang jelas, Pak. Dia ini sekarang yang Bapak kategorikan dulu. Yang mana yang iblis, yang mana yang Judas, yang mana yang bolot. Nah, inspirasi ini juga Judas juga ini. Dia malah Judas dipengaruhi juga. iblis. Tapi bagaimana ini? Apakah pertanyaan saya salah atau kayak mananya, Pak Martua? Ya karena kau nanya-nanya terus. Tapi kalau Oh, nanya. tadi kan bilang udah dijelaskan, masih kau tanya lagi, ya kan? Seakan-akan mau menjebak saya, mau setuju Mati itu apa lagi yang kita. kau bilang itu. Kan Oh, begitu. berarti salah pertanyaannya. Salah pertanyaannya, Pak Dokter. Salah. Pokoknya nggak salah. Saya tanya Bang Masa Inspirasi. tiba-tiba Oh, Masa Salah. Tanyakan itu tiba-tiba kepada saya. Coba Hah? tanyakan itu kepada saya. Tanyakan aja kepada saya sekali Bang Inspirasi pertanyaan. Ya, coba, oke, Pak. andai Kebenaran kata yang jawab. Bang kebenaran ada di lokasi. Sebentar. Hah? Berarti kebenaran menganggap Pak Martua tidak layak menjawab ini semua. gitu Bukan, maksud bukan tidak kebenaran. layak. Bukan tidak Kenapa layak. sampai Pak Mertua bukan sudah ditanyain menjawab oleh- dengan oleh iya, host, Bang oleh Bang inspirasi? Muhammad. Bukannya Berarti Pak kebenaran Mertua nggak menganggap layak. Pak Martua, saya Bukan, pikir dari itu- tadi jawaban Pak Martua tuh hikmat dan penuh hakikat. Betul, saya setuju. Sangat hikmat. Sebentar, maksud saya gini loh, jangan dibumbui dulu, Bang Muhammad. Artinya gini. Oke, saya dengar balik sekarang. Saya Ya, ya. nggak sukanya karena saya belum tuntas diskusi dengan Pak Martua nih. Iya, enggak, Kebenaran itu tadi kan menganggap ada. Pak Martua Saya ini hanya tidak tergelitik. layak, gitu. Bukan tidak layak. Ini tergelitik. Bang Muhammad yang bilang. Sebentar. Oke. Ini tadi pertanyaan inspirasi itu kan saya agak tergelitik gitu. Itu aja, bukan jawaban Bang Oke, Martua oke, sebenarnya kalau gitu sudah kalau pas tergelitik semua. lain. Tadi saya kan inspirasi saya pikir Pak tidak layak. Oke, Lanjut. sebentar ya, Bang Muhammad sebentar. Jadi gini, tadi kan ditanya, apakah setuju kalau Yesus itu disalib? Itu pertanyaannya kan, ya kan? Kalau itu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga nggak masalah gitu. Itu jawabannya saya rasa kalau soal itu. Jadi Iya, benar bukan, itu, Pak. Ya. Jadi kalau memang itu kehendak Oh, Bapa iya. yang di surga, apa masalahnya gitu loh? Saya rasa itu aja. Selebihnya itu Pak Martua tidak tadi sudah sesuai menjelaskan gimana? mengenai. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapak di sorga gimana? Kalau sesuai nggak masalah. Kalau tidak sesuai, Ya, jadi masalah dong kalau tidak sesuai. ah Mana nggak bagus. sesuainya? Di mana nggak Apa sesuainya? masalahnya? Kalau ternyata saya buktikan tidak sesuai dengan kehendak Bapak, masalahnya apa? Kristen gagal ya? Di mana nggak sesuainya? Coba Anda Mana, buktikan dulu lah, Kang Kang San, nggak usah omong dulu. Buktikan dulu, buktikan dulu. Di dalam Bapak itu berkehendak jangan membunuh orang yang benar. Kata Bapak, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu orang yang benar atau orang yang fasik? Benar lah. Yesus pula ditanya benar salah. Oke. Yesus yang benar. Sekarang Karena Amsal bikin itu, salah, nggak ada dosa. sebentar Bang Muhammad, sebentar. Amsal itu ngomong mengenai Yesus nggak di situ? Berbicara mengenai Yesus nggak di Yes. situ? Amsal itu. Mengenai buktikan Yesus, di situ. kata Yesus. Ya, oke, buktikan. Yes. Sebentar. Lukas 24 nomor Buktikan 4, di Pak. Amsal. Iya, sebentar Kang San. Sebentar. Buktikan di Amsal itu dia berbicara mengenai Yesus. Apakah ada nama Yesus di situ? Silakan. Ya. Kalau kata Yahudi enggak, tapi kalau kata orang Kristen iya. Katanya orang Kristen dalilnya dari Yesus. Kata Yesus di Lukas 24, 4, 6, katanya terbukti begini, semua Jangan, yang ada Lukas, Anda ini tadi- saya selesaikan Anda dulu tadi dong. bicara di Amsal. Ini kok Anda bawa lagi ke Lukas? Ini Kan ini statement Yesus. Iya. Dengerin dulu statement ini. Yesus. Ini lanjut dulu lah. Mau dengerin kan nih? Oke, kata Yesus, semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi. Kata di dalam kitab para nabi, orang fasik dipakai tebusan buat orang yang benar. Di dalam Torah dikatakan Tuhan tidak ingin apa itu namanya ya, pembunuhan terhadap orang yang benar. Pertanyaan saya, Yesus bagi kalian ini orang fasik atau orang benar? Kehendak Bapak tuh. Masa simulasi pertanyaan di Yesus orang benar lah, masih orang fasik. Ya, Ini pertanyaan si Lah, Kang Chan ini kehendak muter-muter Bapak berarti gitu. salah. Pakai pertanyaan framing kau itu. Oke, udah, Yesus nggak usah tanyakan. Berarti Yesus orang benar ya. Kalau Yesus orang benar, kehendak Bapak jangan. Ya baik, kehendak Bapak jangan membunuh orang yang benar. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang dipakai tebusan buat Yesus?
ini bukan atau Yesus yang menjadi tebusan? ini bukan Nah, ini, Bukan penebusan ini. inilah keborotan Kang Chan ini, ya. Nah, lanjut Bang. Inilah keborotan Lagi keluar. ditunjukkan lagi keborotannya. Berarti poinnya di sini Kang Chan, orang fasik. Bapak Ya. nih. Dia adalah firman, ya. Ya udah gini Kan aja. dia sudah Gini aja supaya diceritakan sesuai dengan di kehendak Alkitab, Bapak, dia Yesus orang bangkit fasik dari aja gimana? Antara orang mati, ya. Bangkit dari antara orang mati. Pak Martua gini. Jadi supaya sesuai dengan kehendak Bapak di sorga, gini, saya kasih proposal gimana kalau kita sebut Yesus orang fasik aja, supaya dia menjadi tebusan. Gimana? Kan Yesus sebagai penebus tuh. Gimana, setuju tidak? Kau Supaya sesuai dengan kehendak Bapak. Kau orang bebal atau memang apa kau? Kau enggak dari tadi Astagfirullahaladzim. Udahlah. kau enggak ngerti. Hah? Udah di Ya udah, Yesus orang benar. Kita tadi sudah bahas Yesaya 55 ayat 10 dengan 11 sudah kita bahas. Nah, balik lagi. Bapak ini tadi muter-muter, pertanyaan udah lagi, muter-muter kau terus seperti Bapak itu. nih. Nah itulah yang saya bikin bingung Kang Chan. Kita ini diskusi disuruh jujur salah, disuruh bohong dikira Iya. bolot. Kayak mananya? Kau muter-muter terus apa mu otakmu itu? Itu makanya saya bilang kau goreng-goreng apa ini? Goreng-goreng supaya lebih banyak apa perhatian orang agak seru gitu untuk cari poin. Hanya itu aja pikiranmu sebenarnya. Lain itu nggak ada. Ya. Kalau nggak Pikiran percaya, buruk kau aja. berani Nggak boleh sumpah nggak pikiran begitu buruk, Pak. otakmu? Sayangilah musuhmu, Pak. Nggak, Jangan berani berpikiran sumpah buruk, kau Bapak bahwa ini. kita Sayangilah tak musuhmu. goreng-goreng terus supaya banyak apa gitu. Tidak, enggak. Hah? Kalau goreng-goreng ngapain saya tanya? Enggak ada. Ya ada sedikit-dikit sih sebetulnya mah. Dari tadi udah Ya, saya dikit sih, kasih Pak. tahu, kau juga nanya lagi, nanya. Seperti debatas bilang jangan bertanya terus. Iya, karena Bapak Ya. bilang Yesus. Ya, Karena jangan kata Bapak bertanya kalau terus. tidak sesuai dengan kehendak Bapak, Ya, itu ada kalau masalah ditanya- katanya. Gitu. Udahlah, lanjut dulu Pak Dokter. Hah? Itulah kau Kang Chan. Jadi hanya goreng-goreng kau goreng-goreng. Ya semoga lah banyak dapat koinmu supaya bisa kau dapat duit banyak. Nah sekarang gini Pak Martua, Yesus ini disalib untuk menebus dosa manusia kan gitu. Dengar begini Pak. Gimana? Jadi saya juga udah tahu apa maksudmu itu sebelum kau teruskan. Coba Tuhan itu teruskan. sudah tahu, Siapa tahu karena saya tidak manusia mengerti itu situ. jahat. Pak Mertua, siapa tahu saya tidak mengerti ke Tuhan sana. itu Coba sudah diteruskan. tahu ya, Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia datang ke dunia ini membawa kebenaran pasti dibenci. Sudah tahu dia risikonya, bukannya nggak tahu, sudah tahu itu risikonya. Ya, dan itulah membuat dia rela memberikan nyawanya. Ya. Oh iya. Jadi kalau setelah saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itulah yang dapat saya terima gitu ya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu dia bahwa bakalan dia dibully ya, bahkan dia dibenci ya. Nah seperti Rela apanya Yesus mau diselamatkan, rela Bapak ini motong ya. Nah seperti inilah kita Bapak ini kan seperti Kang Chan inspirasi kan nentang terus gitu kan, nggak mau dengar kan, hanya mau nyerocos terus. Dari tadi saya diam Pak Mertua, diam mau dari tadi. pendapatnya itu mau dipaksakan diterima orang lain. Dari gitu tadi kan. saya diam, nyimak. Yesus sudah tahu itu, tahu itu. Nah, jadi dia sebenarnya sudah tahu bahwa ke dunia ini memang ya pasti dia begitu disalibkan. Tapi Yesus tahu bahwa aku pun nanti dimatikan, ya saya nggak mati, saya hidup, ya saya akan hidup lagi. Nah itu. Nah Dia setelah tahu dia itu. berarti Jadi itu Yesus makanya, ini rela untuk dengar dulu, kenapa Yesus tidak mau membinasakan yang membunuhnya itu? Ya, dia nanti ya tidak juru selamat lagi. Itu makanya Yesus mengatakan, walaupun dia disiksa dia apa? Ampunilah dosa mereka, Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah demikian juga Bapak ini, Kang Chan, inspirasi. Ya karena nggak tahu kilang-kilang perbuat seakan-akan kan itu sudah benar, tapi sebenarnya nggak tahu apa sebenarnya. Kita nggak jadi masuk neraka nih. Perbuat ini, ya. Jadi di luar Kristen nggak masuk neraka ya, Pak? Yang di luar Kristen akan diampuni ya, nggak masuk neraka ya?
Karena salah kau. yang tidak Udah meyakini mulai Yesus kau Tuhan itu akan diampuni kan? Di luar Kristus salah lagi dah. Katanya harus tidak akan diampuni. Saya akan diampuni tidak? Tetapi Saya siapa yang mengikuti tadi diampuni, sekarang Bapak dosanya nih. diampuni. Ya. Kamu mulai muter-muter kamu ya, mulai muter-muter. Dan ini mulai kau seperti kebayan. Dapat lagi nih, tambah lagi kayak kebayan. Bukan kayak sebolok. Nah, itulah makanya aku bilang tadi Pak Tambah Martua. lagi kebayan lagi. Ada Pak Martua. lagi semua keluar di sini. Kebayan. Pak Martua, yang ku bilang tadi, Yesus ini disalib untuk menebus dosa manusia, iya toh? Nah, habis itu diserahkan kepada siapa? Maksudnya diserahkan apanya? Yesus menebus dosa manusia kepada siapa? Kepada siapa? Dengar dulu ya, Bapak ya. Coba Karena gimana? manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah jatuh ke dalam. Jadi Tuhan itu bukan menebus dosa ya. Ini salah. Jadi saya banyak melihat orang bukan menebus dosa, Kang Chan. Manusia Astaga, itu ternyata selama ini kita salah. Bukan dosa, kebenaran salah. Kebenaran salah. Selama ini manusianya yang ditebus dari dosa, ya, supaya jangan bergelimang dosa lagi, ya, ditebus dari dosa. Nah, sehingga dia memberikan keteladanannya seperti aku inilah manusia yang tidak bergelimang dosa, ya. Nah, ditunjukkan dari cara kehidupannya, terus ditambah penjelasan dari firman yang telah disampaikannya. Ya, dan dia tahu bahwa sebenarnya dia itu pasti dibenci orang-orang jahat yang berpikiran jahat. Ya, dia sudah tahu. Nah, jadi dia sudah tahu bahwa dia bakal disalibkan. Ya, jadi dia datang ke dunia ini. Nah, seperti itulah peristiwa penebusan itu. Ya, dimana ketika dia di tiang salib sebenarnya dia harus memaki-maki kan, tetapi tidak ada kata maki-maki ketika dia di kayu salib. Ya, satu yang paling di hati sedikit, saya. Pak Mertua izin, saya mau turun boleh? Pak Mertua boleh izin sedikit saja mau turun ya, sedikit ya. Izin Mas ya, saya mau masuk. Begini Pak Mertua izin, izin saya semenit saja atau 30 detik. Yang Pak Mertua katakan semua diutarakan itu 3% betul ada ingin goreng-goreng, dan itu saya minta maaf untuk goreng-gorengnya. 97% saya mendengarkan dengan baik. Ketika saya mendengarkan dengan baik, kita melihat bahwa apa yang dikatakan Pak Mertua itu didevelop oleh Pak Mertua itu sendiri. Apa datanya? Datanya adalah ketiadaan data. Setiap masuk ke dalam data, Pak Mertua akan terjebak dengan kata-katanya sendiri. Jadi, apa yang Pak Mertua katakan ini adalah reka-rekaan yang dibuat oleh Pak Mertua tanpa data, sehingga meyakinkan bahwa apa keyakinan Kristen ini adalah keyakinan reka-rekaan belaka gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang buruk yang tidak bisa mengantarkan kita pada keselamatan. Akan lebih baik menurut saya ini nanti kalau salah kalau tidak sesuai koreksi. Ya, sebentar. Akan lebih saya mau turun sebentar aja 20 detik aja. Akan lebih turun supaya kau dengar. Jadi nanti pada suatu saat boleh kita lama-lama tapi nanti akan saya buat datanya karena memang saya belum mempersiapkan datanya. Jadi semua apa yang saya sampaikan itu berasal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Fair, ya. apa-apa. Jadi kalau seumpamanya fair, Pak Mertua dengan saya ke depan sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak pun kalau tanpa data itu bisa melihat, tapi bisa menjelaskannya. Tetapi kalau perlu juga dibarengin dengan data boleh. Ya, boleh. Ya akan kita sajikan nanti pada suatu boleh nggak saat. selama saya bikin janji. Saya melakukan hal yang sama, siap. Baik, saya melakukan hal yang sama. Kita tidak janji ya, kita buat sesuai dengan kapasitas kita. Pak Mertua juga baca Quran, beli Quran. Kalau belum beli, download. Kalau perlu Pak Mertua tidak bisa, saya kasih Quran. Pak Mertua nanti baca Quran, tidak perlu semua. Lihat konteks topik-topik ketuhanannya saja. Nanti kita diskusi PR ya. Nah, kenapa harus begitu? Karena ini izin ya nanti Pak Mertua ya. Karena berarti mengkonfirmasi narasi besar semuanya bahwa apa yang ada di kepala teman-teman Kristen itu jangankan kepada Quran,
kitab yang benar berasal dari Tuhan, kepada buku cerita-cerita wartawan yang mengisahkan Yesusnya pun nggak masuk. Semua keyakinan Kristen akan dibantah sendiri dengan buku-buku cerita tentang Yesus. Inilah alasan kenapa pemertua harus menjelaskan satu topik, satu pertanyaan yang harusnya bisa dijawab dengan 1 detik menjadi bermenit-menit. Begitu ya. Saya mau izin turun nih. Saya hormat kepada pemertua sebagai orang tua. Kita diskusi yang baik dan gitu. Tapi jangan bilang saya Yudas lagi, apalagi bolot. Nggak mau ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf ya. Itu memang karena memang bagaimana kita tadi percakapan kita itu ya, Pak Kang Chan, walaupun turun ya karena terlalu ini Kang Chan itu terlalu apa? Terlalu nanya lagi, udah dijelaskan, nanya lagi, itu makanya saya bilang begitu. Oke, saya juga minta maaf sama Pak Kang Chan ya, minta maaf. Ya, oke. Bagaimana Pak Mertua? Ya. Sampai di mana tadi tuh? Sampai di mana? Lupa saya. Apanya? Itu kehendak siapa? Gimana itu? Nah, itu tadi. Yesus itu disalib, diserahkan kepada siapa, Pak Mertua? Diserahkan kepada siapa? Iya. Nah, itu artinya ya bahwa Yesus itu mengatakan yaitu dia serahkan nyawanya kepada Bapa ketika dia disalib. Oh, berarti ceritanya iya, diserahkan kepada Bapa. oh, berarti penguasa maut ini Bapak. Iya. Jadi begini Pak ya. Tentang Bagaimananya? Yesus, kalau saya membaca, karena Yesus itu adalah firman, jadi kalau secara biologi manusia, ya, biologi manusia itu yang paling dominan di dalam biologi manusia adalah pikiran dan hati nurani, ya, pikiran dan hati nurani. Inilah yang bekerja di dalam secara biologi manusia. Jadi pikiran itu adalah yang lebih dahulu, ya, dan inilah yang memerintah, ya, pikiran. Nah, tetapi hati nurani inilah yang mengeksekusi dari hasil pemikiran itu, ya, mengeksekusi. Nah, jadi posisi Yesus sebenarnya sebagai hati nurani Allah, dialah yang mengeksekusi segala perbuatan itu, ya. Baik dia menciptakan langit dan bumi adalah firman itu sendiri, ya. Itu makanya dunia ini ada ketika firman itu, ya, keluar dari Allah. Pak Mertua, tapi tentara Romawi tahu enggak? Tentara Romawi tahu enggak kalau yang dia eksekusi ini adalah Tuhan? Ya karena dia belum mengenal Allah, tentara Romawi itu, karena mereka masih agamanya agama pagan, ya, tentara Romawi. Jadi belum mengenal Allah. Seandainya dia mengenal itu bahwa dia adalah Allah, dia nggak bakalan menyalib itu. Itu makanya sebenarnya siapa itu yang menyalib apa Yesus itu? Dia kan sebenarnya aku tidak menemukan kesalahan di orang ini katanya kan. Tetapi karena permintaan orang Yahudi terpaksa dia lakukan eksekusi itu. Jadi Bapak harus jadi orang-orang yang ada di sekitar situ yang sadar bahwa yang dieksekusi adalah Tuhan, siapa-siapa saja yang sadar di sekitar situ? Ya para muridnya. Oh, muridnya. Memang murid waktu proses penyaliban memang muridnya ada di situ. Ya pasti dengar. Enggak, maksudnya di lokasi kejadian muridnya ada. Ya mungkin ada juga sebagian, terutama para perempuan wanita ada di situ. Ya, muridnya para wanita ada. Bukannya muridnya semua kabur? Tetapi yang laki-laki kebanyakan kabur. Oh. Kenapa dia kabur? Kan berkabar gembira. Ya karena takut peristiwa itu. Tetapi sesudah Yesus mati dan bangkit dan menunjukkan dirinya kembali setelah bangkit kepada para murid, nah sehingga mereka semua berani mati di dalam penginjilan. Ya. Jadi semua para muridnya itu menderita, ya, dalam penginjilan itu, disiksa, diapa gitu kan. Tetapi mereka terus melakukan penginjilan karena memang mereka tahu bahwa seperti Yesus yang mati itu bangkit lagi. Nah, mereka pun akan percaya walaupun mereka mati dibunuh,
ya, mereka akan bangkit lagi nanti pada hari kebangkitan. Oh. Kalau Pak Martua ada di situ, kira-kira Pak Martua membela atau kabur juga? Ya, kemungkinan juga saya kabur, Oh, kemungkinan. kabur. Iya. Ya karena takut lah ya. Iya. Takutlah. Manusiawi, ya. Betul, manusiawi. Saya juga di situ. Kalau ada di situ pasti saya kabur lah. Iya. Jangan sampai saya jadi korban, ya toh? Itu. Karena Iya. itulah manusiawi. Tapi Betul, setelah manusiawi. setelah para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bisa kita lihat di hari Pantekosta, ya. Di kisah para rasul, bahwa mereka semua murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai dari situ mereka semua berani untuk menginjili, berani mati, ya. Tetapi bukan melakukan kejahatan, ya. Cara penginjilannya itu hanya memberitakan aja bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan, itulah menyelamatkan kamu, hanya itu aja. Tetapi Berarti murid-muridnya Yesus ini berani mati. Kalau boleh tahu, Pak Martua, yang eksekusi murid-muridnya Yesus kebanyakan siapa? ya orang-orang Yahudi, Oh. ahli Taurat. Iya. Yang eksekusi murid-muridnya Yesus. Macam kayak Stefanus Iyalah. dan lain-lain. Itu siapa? Siapa yang Melemparkan eksekusi dia itu? kan? Ya orang-orang Farisi itulah. Oh, Orang-orang iya. Farisi sama ahli Taurat itu yang melempari mereka. Bukan Paulus, bukan. Karena melihat, karena Stefanus itu bersaksi bahwa dia telah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Iya. Nah, tambah di apalah dia kan? Bukan Nah, Paulus yang sedangkan- eksekusi, bukan. Hah? Bukan Paulus yang eksekusi, bukan. Nah pada saat itu ikutlah Paulus. Oh, Membenarkan. terlibat Dia juga ya? membenarkan, Terlibat juga dia? Sebelum bertobat dia, ya sebelum Oh, bertobat. terima kasih Kak Ya. Linda. Oh, Sebelum nah bertobat. pada saat Paulus mengeksekusi murid-muridnya Yesus, apakah dia sudah menjadi rasul di situ atau tidak? Oh belum Rasul Yesus dia belum. Oh, ya. Masih orang Farisi dia Pak, ahli Taurat. Iya, ahli iya, Taurat. Ya, masih ahli Taurat dia. Belum. Tapi yang saya baca di dalam kitabnya Pak Martua, Paulus itu mengaku dirinya sebagai rasul sejak dalam kandungan. Gimana itu? Sejak dari kandungan. Iya. Jadi iya boleh saja kalau dia, coba kau tunjukkan dulu di mana itu ayatnya. Saya pengen tahu dulu. Coba. Bahwa dalam kandungan dia sudah menjadi rasul. Ini tunggu. Ini. Ini tunggu. Datanya itu ada di sini. Tunggu ya. Lupa saya. Ada ya, ada. Iya, ada. Tapi ini ada sila. Biasa itu lupa ya, Ya, manusiawi. Iya. Galatia 1:15. Nah, coba. Tetapi dulu, ini kata Paulus, tetapi dulu saya tidak menyadari bahwa Tuhan sudah lama mempunyai rencana yang luar biasa untuk saya. Iya, benar. Gitu kan? Iya. Habis itu dia bilang gini, tetapi waktu ia telah memilih aku, Tuhan telah memilih Paulus sejak dalam kandungan ibuku, ya kan? Dan manggil aku oleh kasih karunia. Iya. Nah, sejak dalam kandungan Paulus sudah diangkat menjadi rasul atau sudah dipilih menjadi rasul Sebenarnya sama Tuhan. Nah, Ya, makanya coba, saya tanya. Teruskanlah. Iya, makanya saya tanya, apakah Paulus itu ketika mengeksekusi murid-muridnya Yesus, apakah dia sudah jadi rasul di situ atau belum? Atau dia tidak menyadari bahwa dia ini rasul? Atau kayak mana? Itu benar. Terima itu kasih Bang Asih. kemungkinannya benar yang Bapak apa itu sebutkan itu kemungkinannya. Dia sebenarnya memang
Tapi dia itu sadari sebenarnya kalau kita lihat setelah dia bertobat itu baru dia sadari sebenarnya, ya. Karena apa saya bilang itu disadari setelah dia bertobat, ya? Karena dia tahu bahwa karena memang kita di dalam kandungan ini sebenarnya Tuhan itu ikut bekerja, menenun, ya. Menenun janin dalam kandungan ibu kita itu Tuhan itu ikut bekerja, ya. Nah, jadi setiap manusia sebenarnya adalah di bawah kuasa Tuhan ketika dia di dalam janin, ya. Jadi tidak mungkin ada janin tanpa ada Tuhan ikut bekerja di sana. Nah, itu sebenarnya yang Rasul Paulus sadari, ya. Rasul Paulus sadari. Nah, itu makanya ketika dia bertobat, maka dibuatlah pernyataan itu, Bapak, kira-kira begitu. Ya. Berarti pada saat dia kecil, remaja, dewasa, tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuk dari Tuhan bilang, Paulus kau ini rasul. Dia dibayang-bayangi oleh pengajaran ahli-ahli Taurat itu, dibayang-bayangi, ya kan, diarahkan, sehingga itu terselubung, ya kan. Nah, jadi itu makanya Yesus datang ke dunia. Karena pengajaran ahli-ahli Taurat itu membuat iman orang itu terselubung, ya kan? Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia supaya membuka semua selaput yang menudung itu, yang membuat orang tidak mengerti tentang Allah atau tidak mengerti tentang bagaimana hidup bersama-sama dengan Allah. Kira-kira begitu, Pak. Oh, iya. Cuman ini yang saya penasaran ini. Yang saya penasaran ini, Pak Mertua. Ya. Pak Mertua, ada Bible di situ, ada Bible, ada Bible, ada. Ada Alkitab. Ada. Coba Pak Mertua baca Wahyu 3 nomor 9. Itu menurut kata Paulus. Apa? Wahyu 3 nomor 9. Coba dibaca. Apa katanya? Di Wahyu 3? Wahyu 3 nomor 9. Oke. Coba ya. baca. Ya, coba. Bentar ya. Wahyu 3 nomor 9. Aku baca ya. Baca. Siap. Lihatlah berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Maksudnya apa yang Bapak tanya di sini? Nah, di sini yang dibilang Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi. Maksudnya mengaku sebagai orang Yahudi padahal dia bukan orang Yahudi. Nah, coba Pak Martua buka. Pak Martua buka 1 Korintus 9 nomor 20. Tunggu, jangan dulu arahkan saya ke situ. Oh iya. Coba bagaimana? 9. Sepertinya Bapak di sini salah mengertikan ayat 9 ini ya, Wahyu. Iya, mudah-mudahan salah. Jadi di sini dikatakan ya. Jadi kita supaya tahu, kita jangan hanya berdiri di situ. Kita harus, karena ini ayat ini saling menjelaskan ya, saling menjelaskan. Jadi ada ayat lain juga menjelaskan tentang itu apa maksudnya. Jadi coba Pak Martua yang jelaskan. Saya cuma kasih dalil saja, nanti Pak Martua yang jelaskan. Enggak, saya bikin dulu pengantarnya ya. Silakan jadi Pak Martua. Kalau kita baca Alkitab, itu turunnya bukan ayat per ayat. Ya. Jadi Alkitab itu adalah satu pasal, Pak, per pasal itu, ataupun bisa sampai 3 pasal. Jadi kalau kita baca satu konteks,
nggak cukup satu pasal, apalagi satu ayat. Itu nggak bakalan mengerti kita itu. Jadi bisa sampai 3 pasal juga kita supaya bisa mengerti dalam menerjemahkan atau mengerti satu ayat itu. Jadi kita harus baca dulu di sini dari awal, ya, dari awalnya, yaitu perikopnya kepada jemaat di Philadelphia, ya. Jadi kepada jemaat Philadelphia ini dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada dapat yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka semua adalah menuruti firman Yesus, ya, dan tidak menyangkal nama Yesus. Terus di ayat 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi di sini ini adalah suatu perkataan kepada murid-murid Yesus, ya, atau di jemaat Ini yang ada di Pak Martua, jemaat Pak Martua, kitab Wahyu ini. Merangkan, Pak. Karena ini sedikit. Kitab Wahyu ini pada saat Yesus sudah tidak ada di dunia, sudah terangkat ini kitab Wahyu baru ada. Iya, benar. Ya. Tetapi Wahyu ini datang kepada Rasul Yohanes. Iya. Yang menulis Wahyu siapa? Yang menulis Wahyu siapa? Yohanes. Pulau Patmos. Yohanes murid Yesus. Yohanes. Iya. Lanjut. Nah, jadi langsung kepada Yohanes. Yohanes memberikan bayangan. Mendapatkan ya kayak macam penglihatan lah kayak gitu ya. Iya, penglihatan. Wahyu itu seperti dalam penglihatan lah apanya di dalam dia mendapatkan menerima itu. Jadi dikatakan, ya. Jadi ini harus kita lihat lagi di apa, di yang lebih awal lagi. Nah, di awal ini dikatakan di sini, karena di sini kan ada ini ketujuh apa nih? 7 jemaat, ya, yang ada di apa? Yang kepada 7 jemaat sebenarnya ini perkataan ini. Jadi kita boleh harus baca dulu dari apa? Yaitu di dalam Yohanes 1, Wahyu 1, yaitu perikopnya penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini semua harus kita apa? Kita urut pengertiannya. Sebenarnya apa maksud daripada apa ini kan? Wahyu ini. Jadi kata Yohanes begini. Ini Yohanes ini adalah yang pernah digoreng, ya, tapi tidak meninggal. Karena dia nggak meninggal, diasingkanlah dia di Pulau Patmos. Nah, ini Yohanes ini. Jadi aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, ini apa yang itu kesaksian oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Nah, jadi semua kalau orang yang memberitakan Injil itu adalah harus dikuasai Roh Allah, ya. Jadi tanpa dikuasai oleh Roh Allah, dia belum bisa dikatakan yang menyampaikan firman Allah, ya. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab
Nah, itu dikatakan diperintahkan supaya dituliskan dalam sebuah kitab apa yang dia lihat itu ya. Nah, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Nah, kepada 7 jemaat, yaitu kepada jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, jadi yang dilihat itu ada serupa anak manusia berpakaian. Tari kambing untuk diali ya. Tari kambing nggak ada sih ya. Enggak, di sini nggak usah diali. Ini udah ditaruh. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Itulah, sorry saya nggak tutup mute-nya. Saya lagi bicara soal Oh. Lanjut. Terganggu Pulau Oke. Patmos. Ya, aduh. Ya, oke. Host ini pun nggak di mute saya, ya Allah. Nah, jadi Tadi sayur, sekarang kari kambing. Alah, nggak ngerti, kesian Pak Mertua. Ya, lanjut aku Pak nggak Mertua. marah lah kalian bikin begitu karena aku sudah tahu tabiat dunia itu, saya udah tahu, nggak marah aku. Macam mana? Saya cuma tadi nggak tahu kalau itu tidak termute. Ya kan? Oke, Ini oke. salahnya. Oke, terima salah kasih host. ya, Pak Muhammad. Host tadi Ya, sayur, oke. tukang sayur dikasih. Ya kan? Iya. Sayur. Ada sayur. Orang lagi ngomong penting, lagi ngomong kitab cuci. Sayur coba. Sorry, ini kari kambing pula lagi. Udahlah. Nah, lalu